Vina udah berseri-seri. Oke, selamat malam teman-teman semua. Ini Malam. kita thank you nih sama Lavina udah nyempetin meluangkan waktu buat kita di tengah-tengah kesibukannya dengan dengan banyaknya tim yang luar biasa ya, udah beranak cicit timnya ya, Lavina ya. Puji Tuhan lumayan kok. Lumayan. Ya, makanya luar biasa kita bisa dapat jadwal nih buat kita semua, luar biasa teman-teman loh. Nah, hari ini kita berdua, saya sama Acit, nemenin Lavina ngobrol-ngobrol di sini ya buat teman-teman semua ya. Nah, buat tema malam ini yang diangkat tuh introvert, karena background-nya Lavina itu memang yang saya dengar sih introvert gitu ya. Emang nggak tahu nih kenyataannya kok kayak jauh dari introvert gitu kan. Terus ya introvert apakah menjadi sebuah penghalang bagi ya Lavina ataupun beberapa teman kita mungkin ada yang sama nih introvert juga, ataupun ada halangan-halangan apa yang tiap-tiap orang kan punya halangan masing-masing ya. Nah, bagaimana sih kita belajar dari Lavina gimana dia bisa keluar dari halangannya dia atau zona nyamannya dia dan kenapa mau keluar. Nah, kita gali deh malam ini bareng-bareng supaya kita sama-sama belajar ya. Ya. Oke, Cit. Sok pertanyaannya dari Acit dulu, Cit. Udah siap lu Vina ditanya-tanya. Ujian ini kayak sidang, ini deg-degan. Nah, teman-teman kalau misalkan Vina lagi cerita, terus tiba-tiba kepikiran mau nanya, boleh langsung tulis di chat, boleh raise hand, ya. Jangan ragu-ragu, tanya aja nih, mumpung nih, ini susah banget nih orang nih, gaya nih, salah jadi tanya-tanya. Nah, sekarang untuk pertama kali pembukanya kita dengerin dulu nih, gimana cara seorang Lavina masuk ke bisnis ini. Ya. Kan ini ya, Vina, nggak ada satu orang pun yang punya cita-cita jadi pemain MLM gitu loh. Oh. Tapi kenapa seorang introvert ini, bukan dari sisi introvertnya, tapi kenapa Vina masuk ke bisnis ini? Gitu, Vin. Oke, thank you Acit, Komersial buat tim Datebayo sama Monosukuri ya, Komersial ya, sama ada teman-teman lain juga di sini banyak nih. Iya, thank you so much udah mengundang saya hadir di sini. Waktu diundang sebenarnya saya tanya Komersial kok, tapi kayaknya saya ibu rumah tangga, kata Komersial nggak apa-apa, ini ilmunya biar di-share aja. Oke, jadi sebenarnya kalau dibilang ilmu saya udah banyak juga belum ya, teman-teman, sampai hari ini saya masih belajar. Nah, cuman apa yang saya share semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua di sini. Tadi pertanyaan Acit, kenapa saya dari seorang introvert bisa masuk ke bisnis ini ya? Itu nggak sengaja ya, Acit. Tadi udah dijelasin juga sedikit sama Acit ya, disampaikan bahwa memang sebenarnya tidak ada seorang pun yang bercita-cita dari kecil menjadi pemain MLM termasuk saya. Saya ini dulu punya cita-cita tuh banyak gonta-ganti. Pengen jadi fashion designer lah karena saya memang senang pakaian, terus saya juga pengen jadi penulis, jadi saya senang yang pokoknya pekerjaan berhubungan dengan keindahan, tulisan gitu, art yang tidak berhubungan langsung dengan orang, jadi behind the scene lah gitu. Nah itu saya suka. Nah tapi seiring berjalannya waktu gitu ya, saya kan kerja juga sebelum bisnis ya, jadi saya kerja di banker ya, saya sempat kerja di BCA 7 tahun, sebelumnya di ASBC ya. Nah terus di BCA itu saya sempat jadi account officer, saya nggak suka gitu ya, di situ saya kan ketemu orang harus ya basa-basi, terus yang nawarin kredit karena saya account officer. Nah terus di situ saya nggak suka, jadi saya nggak bisa optimal di situ. Terus saya sempat pindah ke bagian dalam, nah itu saya lebih suka karena di situ tugas saya bagian produk ya, dan saya nulis-nulis, nah itu sesuai banget gitu, nah itu saya mau gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, terus saya ada pengen ya kepikiran gini, saya lihat kayaknya kalau jadi karyawan gajinya cuma segitu-segitu aja gitu ya. Jadi saya lihat gitu ya, kayaknya enak nih jadi bisnis gitu ya, walaupun kadang nggak tentu, tapi maksudnya bisa mengoptimalkan asalkan kita mau berusaha aja, kreatif, bekerja keras pasti bisa lah gitu. Saya mikirnya gitu. Jadi saya pikir ya udah, saya sempat jualan baju Bangkok ya, bikin online shop, saya desain juga. Nah jadi saya ke bagian desain, tapi ya berhubung saya berdua sama teman saya nggak mau ketemu orang sama sekali, jadi mungkin dia lebih introvert lagi dari saya, jadi yang harus ada yang ngelayanin dong. Nah saya ngelayanin orang gitu, selain saya desain juga. Nah di situ saya belajar satu hal bahwa maksudnya ada keuntungannya juga karena banyak orang. Ternyata dari situ saya pas udah married,
punya anak itu saya resign kan, karena saya udah nggak kuat lagi ke BCA, pernah 3 jam, pulang juga 3 jam. Nah itu udah nggak kuat, jadi saya resign. Nah di situ saya baru berasa yang tadinya customer baju Bangkok bisa saya tawarin buku anak, saya reseller buku anak gitu. Jadi saya lihat, oh ternyata not bad ya, kenal sama orang banyak ya. Jadi di situ saya mulai pelan-pelan kebuka. Nah nggak sengaja ketemu bisnis yang pertama itu MLM sebelum EFC ya, itu ketemu nggak sengaja waktu itu kali saya lagi nyari produk, abis melahirkan kan buka kusem apa, nah terus kebetulan itu nggak sengaja bisa buat anak juga karena produk kesehatan tapi lokal. Nah dari situ saya kenal yang namanya networking, tapi mindset saya masih salah, cheat. Di situ saya masih sebagai penjual karena duplikasinya cuma penjual gitu. Jadi nggak ngerti prospek tuh harusnya tuh mencari kebutuhan, nggak ngerti. Pokoknya kalau prospek itu pasti presentasi gitu, produk marketing plan selalu kayak gitu. Nah ketemu EFC nggak sengaja ya. Jadi waktu itu kali saya sebenarnya masih bergabung di kapal pertama saya. Tapi saya kan emang dasarnya suka produk anti aging ya. Jadi mungkin kalau yang ikut kemarin ya tahu ya. Jadi saya punya suami 2 tahun lebih muda ya. Jadi nah namanya namanya mama nggak mau kelihatan lebih tua dari suaminya ya, biarpun kenyataan tidak bisa berbohong. Jadi saya senang minuman kolagen gitu. Nah, saya belilah itu minuman kolagen di Guardian, yaitu CPNC itu waktu itu kali masih dijual retail ya. Jadi saya beli, ih bagus gitu ya. Saya googling gitu. Ternyata dia lagi ada promo, beli 15 box gratis 1 box. Berawal dari mau nukerin hadiah, ketemu langsung sama Bu Helen sama Pak Ernest, ditawarin join EFC langsung. Mereka bilang, ini kamu pasti timingnya, ini kita baru berdiri loh, produk aja baru ada 2 minggu, dia bilang gitu. Jadi kalau kamu mau minum terus produk yang kolagen, kamu join di sini, nanti ini bakal jadi produk plan B-nya kita. Wah, saya orangnya kan emang mindsetnya masih pokoknya mau minum gratis gitu kan, ya udah saya join. Nah, jadi akhirnya saya butuh 2 minggu untuk pamit dari kapal pertama saya. Di situ saya udah tahu ya, maksudnya kalau untuk menjalankan networking ya, walaupun saya sebenarnya cara jalannya masih salah di kapal pertama itu masih sebagai penjual, tapi saya itu merasa tidak bisa berdiri di 2 kaki gitu kalau untuk menjalankan bisnis seperti ini. Jadi akhirnya saya resign dari yang kapal lama, pindah ke sini nih 1 Mei, jalanin EFC itu 1 Mei. Ya udah, jadi yang tadi pertanyaannya Acit kan, kenapa bisa seorang introvert ya masuk ke bisnis ini ya secara tidak sengaja, tapi memang bukan yang instan juga gitu langsung masuk ke EFC, tapi jadi sudah ada prosesnya tadi itu. Dari sebelum EFC saya sudah ada kapal networking pertama saya, sebelumnya juga saya ada pengalaman berbisnis maksudnya tuh konvensional gitu. Nah itu cheat tuh, publik kan. Gitu ceritanya. Jadi udah pengalaman bisnis dulu ya sebelumnya ya. Jadi waktu masuk AFC itu berarti masih jualan juga sama? Enggak. Jadi waktu masuk kapal pertama, walaupun sebagai penjual udah kewalahan. Jadi ya udah saya stop gitu, yang bisnis jualan buku anak impor tuh saya stop gitu. Bukan, maksud aku kan waktu di kapal pertama itu kan bisnisnya dijalankannya secara selling. Penjual, ya jadi banyak kan jadi penjual. Itu sakit-sakit gitu, testimonial gitu deh. Nah begitu masuk AFC gimana dong? Nah EFC waktu masuk pertama kali kan belum ada role model, karena kan aku masuknya nggak di bawah siapa-siapa, jadi nggak ada yang ngajarin. Nah Pak Ernest ada pengalaman di bisnis networking kan, terus nanya Niko juga ya kurang lebih, ternyata Niko itu kan ternyata kapal lamanya sama saya, cuman saya dulu nggak kenal Niko di kapal lama karena memang bukan leader gitu, jadi nggak dikenal. Ya jadi makanya ya udah, jalan ini masih salah sebagai penjual, Cip. Jadi postingan banyak tentang testimonial produk, nah itu masih banyak gitu. Terus presentasi juga masih boring. Jadi salah satu downline itu suka bilang, iya saya pengalaman dulu si Afina ketemu dijelasin banyak lebar, boring, ngantuk katanya. Padahal saya tuh sampai produk dijelasin, aduh katanya. Ya itu selalu saya bawa juga. Jadi maksudnya itu pengalaman berharga bahwa kita nih leader ya, itu juga pasti bikin kesalahan, tapi it's okay, it's very okay making mistake. Jadi jangan pernah takut untuk melakukan kesalahan, terutama saat presentasi gitu. Yang penting bergerak ya. Aku mau tanya nih. Ya.
Nah, itu kan dulu kan waktu awal join di kapal lama itu kan ya otomatis kan jalanin MLM tuh mau mau nggak mau ketemu banyak orang gitu kan. Nah, Tuh. waktu itu ya apa yang membuat seorang Lavina bisa bisa keluar dari ya gua harus keluar nih dari zona nyaman gua yang nggak suka ketemu banyak orang gitu. Ya, jadi eh, sebenarnya waktu di kapal lama yang pertama itu nggak banyak juga ketemu banyak orang kok. Itu lebih banyaknya jualan di media sosial daripada ketemu banyak orang. Nah, jadi ya paling kalau ketemu orang ya ada 1, 2 kali, 3 kali gitu ya. Jadi nggak banyak prospek yang offline. Jadi ya udah dari situ orang nyoba produk ya. Jadi makanya sebenarnya kalau dibilang ya masih sebagai penjual, cuman ya udah aku ngerasa gini, income-nya udah mulai dinikmatin waktu itu kali. Jadi dari yang tadinya apa tuh namanya income-nya jualan buku anak cuman sekian, aku lupa berapa ya. Pokoknya begitu jalanin MLM ternyata walaupun sebagai penjual loh ya, karena kan udah penjual terus merekrut lagi kan, ternyata ada yang menjual juga lumayan kencang. Jadi kan income-nya sempat ngerasain 100 juta sebulan pernah juga, tapi tidak stabil. Karena sebagai penjual. Nah, di situ jadi itu dari online kok banyakan. Jadi makanya dari situ ya udahlah jalanin maksudnya ya udah selama aku enjoy ya jalanin aja tapi memang jadi nggak pernah presentasi yang kayak jadi presenter nggak pernah makanya Niko nggak kenal jadi presenter Ngomong gini nggak pun pernah. jarang berarti ya. Kenapa? Ngomong gini pun berarti jarang dulu ya. Nggak pernah ini pun makanya kan baru terakhir sharingnya di awal tuh belum pede gitu. Nah, Ya jadi makanya apa yang bikin itunya tuh? Yang gua harus mau tampil nih, gua harus mau keluar nih. Gua nah di harus kan ya harus ketemu tim dan lain-lain itu apa tuh yang bikin mau keluarnya itu tuh? Nah, di EFC justru di yang kapal lama aku nggak pernah jarang paling cuma sekali 2 kali ada di Bandung tuh tim aku yang kuat tapi itu paling cuma 2 kali gitu. Selebihnya ya udah cuman lewat grup WhatsApp kok. Tapi yang benar-benar baru mau keluar tampil itu di EFC karena ya itu nggak punya upline itu benar-benar di satu sisi berkat buat aku, di sisi lain ya itu memang aku jadi harus mengejar ketertinggalan aku. Jadi aku kan nggak punya apa, nggak ada yang tanggung jawab, ya udah harus cari sana cari sini deh gitu. Nah itu yang memaksa aku juga kalau aku nggak berani tampil, ini ntar tim aku sama aja dong duplikasinya gitu. Jadi ngerasa karena ini bisnis duplikasi ya harus keluar berani walaupun orang introvert gitu nggak ada alasan. Terus baca buku juga. Kalau dulu nggak ada baca buku. Waktu yang di kapal pertama itu belum ada leadership sama sekali lah. Jadi masih punya upline-nya duplikasinya juga menjual. Nah, di sini nggak punya upline. Jadi mau nggak mau nyari tahu, belajar dari buku, belajar dari training. Nah, jadi baru oh ini tuh benar-benar ya leadership tuh penting banget karena nanti apa yang kita lakuin itu bakal diduplikasi sama bawah-bawah kita kalau kita nggak mau keluar ini ntar semuanya penjual under aku. Nah itu jadi aku lihat di sini kalau memang mau sukses itu kan ada 4 pilar kan yang seperti diajarin Eric Worre. Kita bukan cuma bisa kuat menjual sama merekrut karena itu nggak akan jadi passive income gitu. Nah itulah di sini aku belajar yang duplikasi sama leadershipnya itu di EFC gitu karena nggak punya upline itu kok justru itu berkat tersendiri sih gitu. Nggak punya upline sama pengen ini ya, maksudnya supaya timnya duplikasinya nggak salah gitu ya. Iya keluar jadi harus tampil kalau nggak ntar jadi penjual semua kayak saya pengalaman di kapal lama saya dapat duplikasinya jadi penjual nyari ini gimana ya cara jalaninnya ya saya nggak punya ide tapi waktu itu kali saya salahnya tuh nggak berusaha mencari sendiri lewat buku lewat seminar tuh enggak gitu karena saya merasa ini kan tanggung jawab upline saya ini kan tanggung jawab upline saya ini yang teman-teman harus pelajari juga jadi jangan sampai punya pikiran seperti saya di kapal pertama saya itu kesalahan saya gitu ini bisnis kita pribadi gitu nah ini yang selalu saya ngomong juga ke tim saya di sini saya bukan titik 001 ya. 001 saya kan Ii Shanti, tapi tetap karena Ii Shanti bukan merekrut saya, jadi saya sama Ii Shanti nggak ada kedekatan emosional yang seperti apa. Jadi saya ngerasa tim saya ke bawah itu tanggung jawab saya sepenuhnya. Jadi kalau mau berhasil itu harus saya yang gerak. Kalau sampai gagal itu tanggung jawab saya juga semuanya. Nah itu kok jadinya berkatnya di situ sih. Karena kondisi memaksa saya mau nggak mau harus tanggung jawab gitu. Oke. Nah, terus tadi Jadi kan selama dari ini tadi ngomong itu
Hah? Ngomong apa? Sok, Sel. Tadi kan ngomong sebagai penjual dan sebagai networker nih. Nah mungkin teman-teman di sini banyak yang masih bingung apa sih sebetulnya bedanya kita ngejalanin bisnis MLM sebagai penjual dan networker. Mungkin dari sisi Lavina bisa cerita. Oke, jadi kalau penjual itu teman-teman kayak kita bisnis konvensional aja. Jadi kita posting tentang produk, tentang testimonial. Jadi orang itu tertarik dari produk. Jadi yang masuk itu biasa user yang butuh produk gitu. Nah, dari user itu bisa sebenarnya diolah lagi ya, diolah lagi supaya dia mau jalanin bisnis. Kalau user itu kita cuma faktor tambah. Jadi kalau kita berhasil menjual barang, misalnya hari ini 10 box, nah, itu kalau kita nggak ketemu orang yang mau jalanin bisnis, kita selamanya harus jual 10 box setiap hari ya, buat mencapai misalkan sebulan itu misalnya kita mau 300 box. Jadi kita sendiri yang harus jual 10 box. Nah, di sini kan kita sering dengar ya bahwa bisnis MLM ini sebenarnya pada tujuan akhirnya kita bisa dapetin yang namanya passive income kalau kita membangun sistem. Sistem itu gimana membangun faktor perkalian. Jadi bukan kita yang jualan sendiri. Ya, jadi dalam arti gini, lebih gampang kalau kita 10 box itu yang tadinya kita jual sendiri, kita rekrut orang yang juga mau bisnis, tiap orang jual 1 box gitu. Kan lebih gampang seperti itu. Nah, itu networker. Tapi gimana caranya supaya bisa jadi networker itu ya kita harus trigger orang buat sama-sama sevisi buat jalanin bisnis ini yuk sama-sama. Nah, itu yang kalau penjual itu biasa cuman sampai jual barang berhasil closing, yay, udah gitu kan. Terus nanti paling follow up lagi, mau beli lagi nggak gitu. Nah, tapi tidak memasukkan orang itu yang tadinya cuman user ke sistem. Nah, itu cuma menjual. Ya, tapi di bisnis ini teman-teman, kalau teman-teman mau istilahnya mau sukses besar ya, kayak Budi Darwin, itu udah nggak bisa cuma jualan produk, tapi justru kan jual sistemnya. Nah, cuman kita sekali lagi ya, lihat kondisi juga kalau aku sih. Kalau misalnya memang yang orangnya cuma user, udah gimana pun caranya nggak bisa dimasukin ke sistem, nggak usah dipaksa gitu. Ya tetap butuh user lah. Sebagian besar user. Cuman kalau yang bisa dimasukin ke sistem buat jalanin ini bisnis, nah itu masukin ke sistem, itu dia networker gitu. Jadi kita menciptakan faktor kali, bukan cuma faktor tambah. Mungkin teman-teman lebih jelas ya kenapa kita kalau jalanin bisnis ini tuh harus sebagai networker gitu. Kadang-kadang kan mungkin ada sebagian yang join sekedar join tapi jalaninnya secara konvensional gitu kan, secara selling aja. Jadi faktor kalinya tidak berjalan gitu ya. Betul. Oke, Betul, betul. Cit. Itu sekalian di perjelas masukin ke sistem. Teman-teman pasti pada bingung tuh. Maksudnya Lavina masukin ke sistem itu bagaimana? Nah, masukin ke sistem itu jadi kalau orang yang belum pernah jalanin bisnis MLM, aku jelas nggak ya? Kok aku freeze ya kamu ya? Halo? Jelas kok, jelas. Jelas ya? Oh, tadi Acit soalnya freeze. Aku tuh wifi-nya lagi mati, jadi aku pakai data gitu. Tapi jelas ya kok ya? Jelas, Acitnya lagi nge-freeze nih memang. Oh iya, oke. Berarti di aku oke. Jadi tadi apa yang dimaksud? Nggak apa-apa ya, aku lanjut ya kok. Sip. Lanjut. Nah, tadi kan ditanya Acit, apa sih yang dimasukin ke sistem? Nah, teman-teman kalau yang belum pernah jalanin bisnis MLM seperti saya di awal, kan bingung ya. Ini gimana caranya jalanin bisnis ini gitu. Apakah cuma jualan barang? Kan nggak bisa tadi ya. Dibilang kalau kita mau sukses besar, kita harus menciptakan faktor kali ya. Jadi kita bekerja secara teamwork, bukan jualan barang sendirian. Nah, itu masukin ke sistem ya. Jadi caranya gimana? Kita ajarin jalan bisnis ini. Kamu pertama apa target kamu di sini? Impiannya apa? Itu harus punya dulu. Nah, itu jadi dimasukin ke sistem ya. Kita harus gali. Terus bikin prospek list. Ini yang pokoknya remeh-temeh tapi orang pasti hampir sebagian besar nggak bikin. Harus bikin prospek list, ditulis ya. Itu aku pun masih lakukan sampai sekarang, ditulis. Nah, itu yang sering kali orang pikir, udahlah tinggal lihat dari handphone aja, hubungin lah kontak-kontak. Tapi begitu kontak orang 10 orang ditolak aja udah langsung lupa nih siapa lagi gitu ya, langsung down. Nah, itu pentingnya sistem dibuat. Jadi ada alurnya ketika kita mengalami masalah ya, ditolak, karena jujur aja teman-teman, di bisnis ini tuh sangat erat dengan yang namanya penolakan ya. Dan
Ya namanya ini bisnis modalnya kecil loh kalau dibanding bisnis konvensional ya. Nah, kalau bisnis modalnya kecil, terus nggak ada bosnya lagi. Ya kalau kita misalnya nggak kuat-kuatnya iman gitu ya, mentalnya nggak kuat, udah 10 kali ditolak, udah nyerah gitu. Jadi kita kayaknya nggak bakat. Nah, teman-teman, di sini kita perlu bikin sistem supaya teman-teman kita yang baru pernah jalanin bisnis ini, yang mentalnya mungkin belum kuat gitu ya. Nah ini kita harus bikinin sistemnya. Apa aja yang harus dilakukan. Terus kalau udah dilakukan, nanti dikasih feedback ya. Misalnya 10 kali prospek ditolak terus. Kenapa? Nah, itu kita kasih tahu dalam 2 minggu. Kalau 10 kali ditolak terus, oke, balik ke saya gitu ya. Kenapa? Jelasin. Jadi misalnya prospek orang tanggal sekian ditulis. Kenapa ditolaknya? Nah, jadi itu teman-teman. Jadi harus dibikin sistem. Nggak bisa kita cuma jalan bisnis ini karena modalnya kecil, ya udah ala kadarnya lah mengalir seperti air. Itu nanti kayak saya di awal kok. Itu jadi stuck lama gitu. Saya di awal seperti itu karena mindsetnya sebagai penjual ya, saya nggak punya target. Mau income capai berapa tuh ya udah jalanin aja lah gitu. Karena jujur saya masuk bisnis ini kan karena produk, bukan karena butuh uangnya sebenarnya. Jadi saya ala kadarnya aja lah, cukup-cukup. Jadi makanya lama nggak pakai strategi, nggak apa, sampai akhirnya ketemu Ko Budi Darwin. Itu dia sih salah satu titik balik aku. Tapi ngejarnya cepet ya. Nggak pakai strategi, tapi sekarang udah segitu ya, Cit ya? Iya. Justru untung karena ketemu Ko Budi Darwin gitu. Itu kok. Emang Ko Budi Darwin itu perubah orang. Kita beruntung banget sih. Jadi aku ngerasa beruntung banget ya Ko Budi Darwin ini tuh ada di FC dan orangnya tuh sangat royal ilmunya. Jadi Iya, betul. jadi aku tuh pokoknya nggak akan pernah lupa kebaikan dia waktu dia ngajakin aku, nungguin aku ngantri ya, Bobati, Simputang, terus dia cerita tentang strategi dia tuh begini. Aku tuh, ini nggak salah, ini kan tim lain ya. Di kapal aku yang pertama nggak seperti ini loh teman-teman. Kita itu sama cross lining bener-bener di sekat-sekat gitu, nggak boleh gitu ya. Cerita-cerita strategi nggak boleh gitu. Tapi di sini saya bingung sama Ko Budi Darwin tuh bagi ilmunya luar biasa. Jadi ya itu trigger aku, trigger aku buat jalanin bisnis ini secara benar, mindsetnya juga benar. Oh ternyata harus bantu ya. Karena Ko Budi Darwin kan pertama main cuma 1 titik loh. Dan 1 titik itu dia bisa, iya aku tanya, kok kenapa you nggak buka 3 titik? Kan 3 titik you bisa double pairing kok. Nah itu dia, udahlah kita jangan terlalu serakah, bilang gitu. Kita bantu dulu orang di bawah kita sukses. Nah, saya sedangkan posisinya udah 3 titik loh jalan. Cuman jadi memang tunggang langgang sih gitu. Jadi sampai hari ini ya itu, teman-teman kalau teman-teman mau jalan bisnis ini dengan serius, ingat tadi ya, masukin ke sistem. Masuk ke sistemnya benar-benar harus tahu tujuan akhirnya mau apa ya, mau capai dalam berapa lama, punya goal, nggak boleh nggak punya tujuan, itu benar-benar salah. Ya itu hal simpel yang menurut aku tuh penting banget. Nah itu sih. Itu Cit. Vin, Hey. kan tadi udah cerita nih penolakan itu pasti kita harus bersahabat dengan penolakan nih. Udah jadi makanan sehari-hari. Tapi balik lagi dengan karakter Vina yang introvert, kebayang nggak sih gitu kesulitan ngejalanin bisnis ini tuh gimana? Ini kan jelas-jelas harus presentasi terus, harus apa ya, segala macam itu. Nah, gimana itu ceritanya? Nah, kan tadi ya balik lagi ya, di sini itu aku baru ngerti namanya prospek itu nggak harus selalu presentasi, Cit, gitu loh. Nah, di sini jadi mulai belajar lah gitu kan. Malahan sekarang ya makin kesini justru kalau prospek orang aku udah nggak bawa deh tuh, nggak, maksudnya nggak apalagi teman dekat sendiri gitu ya, jadi nggak bawa yang materi presentasi panjang-panjang kan. Nggak bawa apa gitu. Paling enggak aku cuman misalnya kalaupun mau jelasin pakai kertas. Nah, itu udah aku siapin kertas sama pulpen. Jadi udah itu. Jadi malahan kayak kemarin terakhir prospek pernah ya 1 diamond langsung closing. Itu aku tidak menjelaskan panjang lebar sama sekali materi. Dia bilang bahwa dia ini kemarin sempat ditawarin EFC sama orang. Nah, terus tapi dia kan tahu aku jalan EFC dan dia teman aku gitu. Bukan teman main ya, tapi dulu tuh kita pernah sama-sama di BCA. Aku pernah di BCA SMK. Ini nah, aku tuh jelasin aja ya, dia ternyata jelasin semuanya. Ya udah, tidak perlu menjelaskan
Oke, aku langsung cerita gini, langsung cerita bilang, saya minum ada juga banding ya next order sekeluarga dua mak di bulan April itu kan BCA terakhir prospek yang langsung closing diamond gitu ya. Jadi sudah itu ya ada juga cuman nggak langsung diamond. Itu waktu prospek diamond. Jadi aku ingat, oke, April bonusan. Nah, jadi aku udah 3 ruby atau 1 diamond 2 ruby. 1 diamond 2 ruby. Jadi udah nggak ngomong safir lagi. Jadi aku sebenarnya lihat dia kan temen aku udah percayalah. Jadi ya aku arahin dia lebih ke 1 diamond 2 ruby. Ya dia lebih masuk ke sana gitu. Jadi gitu teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau sukses di bisnis juga harus menguasai materi. Jadi kadang sebenarnya prospek yang terbaik itu kadang kita nggak terlihat seperti menjelaskan runut gitu loh, Cit. Tapi baik ngobrol itu mengalir itu enak. Makanya dia langsung closing. Ya udahlah, gue kata lu aja lah, ambil yang diamond gitu. Gitu. Memang tertarik, baru next-nya ngobrolin tentang detail gitu kan. Jadi jangan tahu ribet lah kalau di awal gini, karena orang baru itu mereka kan masih bingung. Kalau menurut aku tidak usah informasi selengkap-lengkapnya. Jadi lihat dulu. Jadi gini, kalau kita mau prospek orang, lihat dulu orangnya. Ini yang mau diprospek ya, aku kan udah tahu nih, oh BCA nih habis gajian, berarti secara finansial harusnya dia ada gitu. Nah, jadi aku udah persiapin sebenarnya memang ini targetnya closing diamond gitu. Jadi ya udah. Apa tuh namanya? Ya pas ketemuan aku sih sebenarnya bawa ya tab, tapi aku nggak keluarin. Jadi pas kita ngobrol-ngobrol aja, gimana? Oh di BCA gimana? Ya udah ngobrol terus tiba-tiba ya udah. Jadi gimana? Kemarin ditawarin orang, dia bilang gitu. Ya udah sekarang gue udah nggak ada itu. Ya udah jadi lu udah ditawarin orang kan? Nah udah dengan cerita panjang lebar nih, gue kasih lu dua ini doang. Strategi lu pilih yang mana? Nih kalau lu ruby pilih ini, diamond lu dapat bonusnya segini. Jadi kita mengarahkan orang sebenarnya, Cit, gitu. Kalau orang baru, nggak usah dijelasin panjang lebar kali. Bukan kelengkapan informasi yang diperlukan orang, tapi dia perlu pengarahan. Kita tuh ngarahinnya kemana sih gitu. Nah itu jadi persempit pilihan kalau menurut aku. Kalau orang milih A atau B, dia akan lebih gampang daripada A, B atau C ya kalau menurut aku ya. Pilih pakai ruby, safir atau diamond, menurut aku ntar dia bingung. Tapi kalau pilih ruby atau diamond, orang lebih gampang. Kalau ada duitnya dia pasti pilih diamond. Tapi kalau nggak ada duitnya dia pilih yang ruby gitu. Kalau aku gitu, Cip. Sekarang ya gitu. Sekarang. Awal-awal sih lengkap. Awal-awal lengkap gitu. Tapi sekarang belajar ternyata kalau orang tuh ya closing kayak ini dia kemana, hama kemana, udah persempit pilihan gitu sih. Nah berarti kan kalau dengan cara cerita seperti ini, sharing seperti ini yang cuman ya maksudnya gini, orang baru masuk ke sistem pun bisa gitu kan ngejalanin. Walaupun orangnya introvert, walaupun orangnya nggak punya keahlian ngomong, kalau cuman ceritain sederhana harusnya bisa ya. Ya bisa. Tapi sambil dipelajarin belakangan. Betul. Jalan gitu. Ya. Yang di awal buat closing orang kan bikin orang tertarik dulu, itu yang penting. Itu aja yang penting. Kalau dia tertarik, dia yakin, udah dia join, baru ntar pelan-pelan masukin ke sistem. Itu baru di belakangnya, gitu. Sel. Yuk. Nah, ini gue mau nanya nih sekarang. Kita mundur dulu sedikit ya. Apa sih yang Lavina lihat dari AFC? Kenapa mau ya dari yang kapal lamanya mau serius nih di AFC-nya? Apa sih yang memang dilihat dari AFC-nya gitu? Banyak banget sih. Jadi gini, waktu kapal lama aku kan itu produk lokal. Nah ini aku kaget, ini produk impor made in Japan lagi. Nah aku memang cinta produk Jepang dari dulu karena tante aku kan tinggalnya di Jepang. Nah itu udah fokus waktu ditawarin Pak Ernest ini produk Jepang aja itu mah udah ya
kalau dari produk mah udah pasti menangan EFC gitu. Nah terus tapi kan aku nggak bisa sembarangan untuk jalan bisnis, makanya aku butuh 2 minggu kan. Nah 2 minggu untuk yakin gitu jalanin bisnis EFC, jangan sampai misalnya keluar dari zona nyaman masuknya malah ke kandang buaya gitu kan. Nah jadi aku butuh 2 minggu buat cari tahu juga tentang founder kita, tapi waktu di hari pertama aku ketemu Pak Ernest, sebenarnya aku udah klik sama Pak Ernest. Kenapa? Gini kok, di kapal lama aku, kalau kita mau tanya tentang produk, apa yang detail-detail, founder nggak ngerti. Jadi, you tanya sama itunya deh, yang manajernya dia kayak Niko gitu. You tanya sama dia, I tidak ngerti gitu. Ya udah, oke lah. Kalau menurut aku sih wajar ya, namanya lu founder gitu kan. Ya paling taunya strategi bisnis, cuannya gitu kan. Nah, sekarang ketemu Pak Enos di hari pertama, dia udah cerita mengenai iya produk Omega kita tuh betul Lavina itu tuh ya si EFC itu ya dia bikin pakai prosesnya namanya molecular distinguishing aku ambil pakai molekuler apa kataku wah itu udah terpesona gitu. Ini kan founder ya, nggak salah dia tahu sampai proses detailnya kayak begitu. Distillation molekular ada uap, nanti uapnya dipisahin lagi Lavina, di filter. Waduh, terus jadi aku yang pada dasarnya orang produk, ketemu orang produk, matching dong. Matching, justru kalau kebalik Pak Ernest soal bisnis, dia bilang, nah untuk jelasin bisnis jaringan, nanti kamu dengarnya dari Niko, dia bilang gitu, Niko ini GM kita, jadi dia yang akan jelasin. Nah, tapi dari Pak Ernest, dia bisa jelasin detail tentang produk. Di situ udah seret kok. Jadi, 2 hal, karena aku orang produk, ini produk Jepang, ya kapal lama aku kan produk lokal. Terus foundernya Pak Ernest ketemu udah langsung ngomongin produknya detail, ya. Jadi di situ udah, waduh klik gitu loh. Jadi ya udah sih. Terus kan April aku masuknya itu April 2018 dan Pak Ernest bilang ini kita baru masuk banget loh. Jadi ya, wah kata aku nggak ada kata yang maksudnya nolak tuh gimana caranya nolak orang udah baru pertama maksudnya baru mulai di Indonesia terus ini perusahaan Jepang di Jepangnya farmasi wah udah deh nggak ada alasan satupun untuk menolak tidak join EFC. Nah itu teman-teman jadi ya udah teman-teman di sini kapalnya udah bener yaitu aku jadi nggak ada alasan satupun kok tidak menemukan alasan untuk tidak pindah saat itu jadi akhirnya ya udah gue harus pindah gitu daripada gue nyesel kan seumur hidup gitu kan. Iya, gitu cerita. Kita ke kolom chat sebentar ya. Ini ada yang nanya dari Nancy. Nanya dong BCA ASMK-nya tahun berapa? Nancy dulunya di BCA KCK dan BCA KP GBK Corporate katanya. Oh, ya, aku tuh kan dulu MDP ya. Aku tuh tunggu aku jadi lupa kan aku lulus 2007 masuk ini ya, tunggu. 2001 kuliah 2005 lulus 2005 sampai 2006 di HSBC 2006 sampai 2007 MDP 2007 sampai 2009 di ASMK jadi account officer 2007 2009 Bu Nancy. Nah 2009 saya pindah ke kantor pusat DPDJ 18 di lantai 18 under sama Nares gak MDP? Enggak, saya di atasnya Nares tapi saya kenal Nares. Naresnya diajak aja Bu ke sini. Jadi rame reunian. Iya, saya tahu Nares, tapi Nares itu di bawah saya. Oh, ternyata sempit ya. Iya, makanya kenal. Nah, saya bawa ini juga loh, saya bawa bos saya juga dulu di BCA ke tim saya di sini. Cuman mereka masih user sih. Ada Pak Martinus Robert sama Pak Rudi Munandar ya. Nah, itu di tim saya juga. Terus saya bawa Siska juga itu dari anak MDP juga dari BCA. Nah, itu sih. Diangkut aja, Bu. Diangkut. Iya, jadi itu di BCA saya 7 tahun. Ini udah menjawab ya. Nah, ya. tadi terakhir kan Lavina cerita ya prospek itu bikin dianya menarik dulu. Terus kan kalau kita belajar kan sebetulnya kita ini menjual kitanya kan. Yang ini tuh orang join bukan karena produk, bukan karena sistem bisnisnya, tapi karena kitanya. Nah, kalau gue lihat kan Lavina juga personal brandingnya tuh kuat banget ya. Nah, mungkin bisa sharing ke teman-teman mengenai personal branding ini nih, Lavina. Benar. Jadi gini kok, kalau orang lihat sekarang
personal branding saya misalnya lumayan lah ya gitu, tapi sebenarnya saya bangun ini juga nggak instan. Jadi kayak ya itu tadi saya cerita. Jadi saya dari dulu jadi karyawan di HSBC setahun, terus punya kenal berapa orang, terus pindah ke BCA kenal beberapa orang, tapi ya memang nggak pernah ada masalah sih ya. Cuman jadi memang saya dari dulu tuh tahu saya tuh seneng nulis, jadi bos saya pun tahu gitu ya. Termasuk yang saya bawa ke sini saya seneng nulis, mereka udah tahu. Jadi ya udah saya cuman jadi orang apa adanya, orang apa adanya saja gitu. Saya suka seperti apa saya jelas orang, ya udah. Tapi gini, walaupun saya introvert, saya bukan berarti yang tidak bisa berteman sih dengan banyak orang. Cuman jadi sebenarnya kenyamanan saya itu pada saat saya sendirian. Jadi kayak oke lah saya ketemu banyak orang saya nggak masalah gitu ngobrol apa gimana. Tapi pada saat orang banyak nih ngobrol, saya cenderung diem. Nah itu saya menarik diri, bukan menarik diri sih. Jadi ya udah diem aja dengerin orang gitu, seneng. Nah di sini ngebangun personal branding saya nggak instan, teman-teman saya terutama di media sosial ya, saya kan aktifnya di media sosial, Facebook sama Instagram itu saya nggak instan. Jadi saya memang awalnya itu kan tadi jualan baju Bangkok, itu udah ada klien kok. Nah, udah ada customer tetap gitu. Terus jualan baju buku anak impor itu juga udah ada customer. Nah, jadi dari situ nggak susah juga sih nawarin kapal pertama saya nawarin produk tuh, jadi saya tinggal posting aja gitu, rajin tiap hari itu konsisten. Nah cuman bedanya kalau dulu kan cuma produk karena sebagai penjual. Nah di sini saya belajar bahwa di antara sekian banyak orang jualan EFC, gimana caranya supaya saya menarik. Jadi kalau kantor posting banner, masa semua orang posting banner saya juga sama, jadi ntar gimana caranya orang memilih ya, kan jadi kayaknya seragam semua. Nah, jadi saya lihat berarti saya harus bikin pembanding pembeda gitu. Apa sih ya? Saya pikir ya udahlah saya bikin tulisan saya, apa yang saya mau tulis itu dari hati saya, dari pikiran saya biar orang juga kenal siapa saya. Karena dari media sosial itu tadinya orang kan nggak kenal. Gimana caranya mau saya gitu. Selain saya harus cerita tentang entah itu kehidupan saya, kegiatan saya, pemikiran saya. Nah, itu yang saya lakukan, membangun personal branding-nya dengan menceritakan kurang lebih pikiran saya gitu kok, nilai-nilai, bahkan apalah yang saya suka gitu. Nah, itu cara membangun personal branding saya kebanyakan di media sosial seperti itu. Tapi saya belajar, kemarin pertanyaan saya juga ke Ko Budi Darwin begini, kalau ini menarik. Jadi, Ko Budi kan nggak sama sekali ya mainan media sosial. Ko Budi gimana caranya ya bangun personal branding bisa sedemikian banyak orang join. Nah, Ko Budi cerita kan, dia pengalaman dia jadi manajer, jadi apalagi konsultan, terus sampai akhirnya dia bisnis MLM pertama dia di 2004. Nah, terus dia berhasil bawa orang sukses. Kamu ajak teman di sini, kamu bantuin aja seorang dapat 100 juta sebulan, kalau nggak dia tetap di sini nggak akan kemana-mana, ya udah itu cara personal branding yang baik gitu loh, dengan kita membantu orang. Nah itu sih, jadi kalau teman-teman di sini join, gimana sih cara bangun personal branding? Ya teman-teman ayo bantu yang kita rekrut, caranya tadi prospek ya itu memang harus ya, karena kalau misalnya orang baru kan nggak ngerti, diajarin masukin ke sistem ya, karena saya banyak di medsos. Tapi kalau offline ya itu yang tadi dibilang Ko Budi Darwin, bantu teman kita dapat 100 juta per bulan aja, itu udah bakal ikut kita kemanapun kalau kita berhasil per bulan. Saya dulu mau 100 juta per bulan baru ngajak teman. Iya kan gitu kan, Cip. Kalau kita udah bantu 100 juta per bulan, dia mana mau kabur. Nanti dia malah ikut kita terus kalau kita berhasil bantu dia sukses. Nah, itu kata Ko Budi Darwin. Kabur ya. Iya, apalagi 100 juta. Iya. Yang harus ya, visi bisnis ini kan kita harus bantu aja kan, bukan ya ajak cuman set orang banyak yang salah juga kok. Jadi gimana? Ya kadang nggak ngerti, banyak orang misalnya udah rekrut ya udahlah gitu, jadi nggak dimasukin ke sistem gitu.
yang kepayahan itu gini, karena masa lalunya itu kan kebanyakan ya dari kayak Vina itu loh, jualan, selling, begitu dia mau memindahkan mindset-nya dari jualan menjadi networker, itu sangat Yes. berat sekali gitu. Betul. Itu memang nggak gampang. Jadi apalagi kalau misalnya dia jadi penjual udah sukses besar gitu kan, yang partai gede. Terus kalau untuk jadi network, buat belajar loh, Cit. Jadi buat networker itu kita harus tahu kan, istilahnya kayak mau bikin roti, tapi ini rotinya tuh yang tengahnya berongga-rongga, yang bikin kayak martabak gitu. Ini beda sama bikin roti yang biasa doang gitu kan. Jadi ini harus belajar lagi. Nah, orang masalahnya kalau dia udah pernah sukses di jualan, itu akan males. Nah, biasanya gitu sih. Nah, itu. Gitu. Nah, tapi balik lagi ke orangnya. Kalau orangnya mau belajar, ya merasa tertantang gimana sih bisnis MLM, ya dia mungkin mau belajar gitu sih. Tapi memang benar, nggak gampang menemukan orang yang mau merubah mindset dari penjual ke networking. Berarti itu memang nggak bisa dirubah ya, Vin, ya itu dari hati, dari personnya masing-masing. ya mau dibuat balik kayak apa? Makanya buat naik ke Shogun itu berat. Nah, Untuk naik ke Shogun itu benar-benar harus teamwork, karena itu kan naiknya 5 kali lipat gitu. apa ngekitik-kitikin orang supaya ayo dong lihat itu, belajar dikit, baca bukunya ke, dengerin LOP ke, dengerin rekaman gitu. Ya, tapi aku selalu omongin sih, jadi gini, kayak misalnya apa lagi baca gitu kan, oh ada bagian yang menarik, aku share di grup WhatsApp aku, ini loh aku baca, ini ada bagian yang menarik nih, terus gini, aku cerita pakai kata-kata aku, terus aku posting, ini buku yang lagi aku baca, selebihnya aku kembalikan ke mereka, mau maju apa enggak, kalau mau maju ya mereka beli gitu. Aku bilang yang ikut ketik memang Elvina itu di profesi dia udah vice president di salah satu perusahaan media swasta terbesar di Indonesia. Tapi dia masih sempat tim ini ngadain Zoom meeting timnya, dan termasuk yang konsisten. Jadi aku lihat dia kan sibuk banget. Dia autoimun loh. Autoimun itu mah ya mau apapun kondisinya dia perjuangin, Cit. Gak ada gitu. halangan. Balik lagi. Jadi aku lihat dari situ nggak ada halangan. Itu benar-benar leader gitu. Nah, jadi kan maksudnya kalau emang cuman uang, itu balik lagi tadi, makanya pentingnya teman-teman punya tujuan, goal di sini. Kalau cuman uang tujuannya itu gampang down, karena uang itu nggak ada uangnya di sini. Nah itu, jadi goalnya itu jangan cuman uang sih, kalau aku boleh suggest. Nah teman-teman bikin goal itu harus banget makanya, tapi bukan uang. Jadi gini, misalnya kalau oke lah uang, misalnya uang itu mau diapain? Mau buat biaya anak sekolah, mau orang tua kita naik haji, nah itu harus Gimana? Dari Cimonika nih, setelah beberapa ya. waktu berjalan, mana menurut Lavina yang paling cocok? Branding kita sebagai member AFC atau branding kita sebagai networker? Karena secara ilmu yang diberikan oleh para ahli MLM, self branding kita sebagai member salah satu MLM sebisa mungkin dihindari. Yes, betul. Jadi semua, nggak ada satupun sih ya, aku belajar dari
si Suprato, siapa ya, Indra Jaya Purba ya, terus udah kayak gitu siapa lagi si event siapa Denny Santoso ya pernah ya ngajarin kalau pokoknya kalau misalnya kita mau jualan di media sosial pribadi dipisah gitu sama misalnya EFC. Masalahnya teman-teman, aku ini nggak ada waktu, maksudnya daripada aku gini, aku harus milih gitu loh. Kalau mau kayak gitu, aku takutnya nanti yang EFC-nya nggak konsisten, karena menurut aku perlu juga personal branding kan ada aktivitas hari-hari. Nah, masalahnya bisa nggak ya aku tiap hari tentang aktivitas aku ngerasa kayaknya aku nggak yakin bisa. Jadi ya makanya aku sebenarnya tidak mengikuti yang dianjurkan semua ahli. Tadi sebenarnya ngajarinnya benar, kalau teman-teman bisa konsisten, alangkah lebih baiknya dipisah-pisah gitu. Aku nggak yakin bisa konsisten. Daripada tidak konsisten, ya udah aku pilih jalan aku begini. Ya beginilah gitu. Jadi ya itu. Begitu teman-teman. Jadi sebenarnya kalau bisa teman-teman lebih baik ngikutin saran yang lain dipisah. Jadi ya itu kan kayak Suprato ngajarin biar kita bisa prospek orang itu nggak usah ngomong ini MLM dulu karena banyak orang yang anti sama MLM. Tapi kalau masalahnya aku ini nggak tahu ya kayak bukan sih bangga gitu loh. Maksudnya kan apalagi EFC sebenarnya kan ini perusahaan farmasi jadi bangga. Jadi makanya aku kayak nggak ada ngerasa malu gitu. Jadi makanya ya itu balik lagi sih teman-teman kalau punya waktu lebih bagus konsisten dan pisah gitu. Nah itu aja gitu ya. Mm-mm. Nah, terus ada tanya lagi nih dari Kok Kris. Orang berkepribadian introvert sensitif kan. Nah, gimana tipsnya Cilavina menghadapi penolakan-penolakan yang bisa bikin baper? Karena biasanya sembuhnya lama tuh orang introvert kalau baper. Nah, jadi benar kok, benar. Sebenarnya nih, kalau introvert gitu kan biasanya melankolis gitu ya. Saya dulunya melankolisnya lumayan ya. Tapi karena jalanin bisnis ya, baju bangkok banyak di PHP kok. Ada juga orang PHP gitu kan. Mau buk, tau cancel semua. Nah, aduh itu kita kan nggak bisa marah-marah ya. Kalau kita marah-marah kan kelihatan nggak profesional. Nah itu sebenarnya belajar dari situ. Nah terus udah kayak gitu di kapal lama pertama ya udah belajar juga sih ditolak. Tadinya orang udah mau join, taunya malah join sama orang lain. Nah jadi di sini udah nggak kaget hal kayak gitu. Jadi ya udah makin terbentuk itu memang jam terbang sih kok. Jadi kalau awal-awal ya ada baper-bapernya gitu kan. Kesal, apalagi teman sendiri udah bilang join nama kita loh. Tahu-tahu dia join sama tim lain misalnya. Lo kan tidak kamu. Tapi ya udah sekarang biasa. Jadi nggak usah ngabisin waktu karena gini, aku belajar kalau kita habis waktu karena mikirin perasaan itu akan energinya habis semua gitu. Daripada kita ya udahlah jangan dimasukin hati, ya udah anggap aja belum jodoh. Kalau dia nggak masuk ke kita, Tuhan itu pasti punya rencana. Jadi aku anggap jodoh ini bukan cuma jodoh pasangan hidup. Jodoh ini bisa juga di EFC sekarang. Daripada dia masuk ke kita ntar jadi masalah, berarti Tuhan mungkin pengen ya udahlah dia di tempat lain ya gitu. Jadi bisa bawa berkat di sana, kita juga nggak jadi batu sandungan di kita. Nah itu aku Yang nanya teman-teman kalau ada yang mau tanya raise-hand aja ya. Ya. Iya jangan malu-malu masa kalah sama orang yang ngaku introvert ini. Ini tapi memang nggak kelihatan. Jejaknya nggak kelihatan, Fit. Makanya, tapi bener loh, yang kemarin di GWK itu sebenarnya aku ngapalin itu, Ci. Iya, aku baca itu tuh. Nah, aku pengen nanya juga nih. Kan bilang introvert nih, terus udah gitu ternyata bisa jadi MC-nya acara-acara AFC nih ya, yang Grand LOP lah, yang di kapal pesiar juga ya, kalau nggak salah ya. Terus kapal pesiar enggak. Yang Grand LOP ya, yang di Jakarta ya. Nah, terus udah gitu sampai terakhir kemarin ngomong di GWK. Kapal pesiar itu aku baca di statusnya di itu Fit kan katanya ngapalin tuh, beda sama yang lain yang langsung cuap-cuap. Aku ngapalin gitu kan. Iya. Nah, yang aku mau kepoin, gimana sih cara latihannya itu selama ini 3 tahun ini bisa ngerubah keluar dari cangkang intinya loh. Kan itu sangat super sulit banget loh. Iya, memang sulit. Buat ngerubah jadi introvert jadi ekstrovert itu susah loh. Tapi bisa. Nah,
Itu dia, makanya kayak gini, aku kan sebenarnya orangnya introvert, tapi ya kayak pekerjaan aku tuh ada aja yang kayak dulu di BCA, walaupun aku nggak suka jadi account officer penempatannya gitu loh. Ya udah mau nggak mau kan ngobrol sama orang, jadi bisa menyembunyikan ketidaksukaan kita sebenarnya nggak suka gitu. Cuman ya memang nggak optimal waktu yang di BCA karena aduh nggak suka sebenarnya gitu. Nah tapi waktu di kantor pusat aja, even di kantor pusat itu kan aku banyak nulis. Tapi karena aku handle produk, aku tetap harus ada presentasi tapi ke cabang, Cit. Cuman nggak ke banyak orang gitu kan. Ke 10 orang gitu, ke bagian kepala ininya, kepala cabangnya sama teller misalnya gitu ngejelasin. Kepala CSO-nya gitu aku jelasin. Nah, waktu banyak orang itu ya baru di EFC ini gitu. Di kapal lama aja nggak begitu. Jadi memang kondisi yang memaksa nggak ada pilihan, no other choice. Jadi aku ingat aku jalan bisnis ini kan 1 Mei serius di EFC. Tanggal 9 Mei hari buruh tuh tanggal berapa sih? Hari 1 Mei. 1 Mei. 1 Mei ya? Jadi Niko itu ya 1 Mei. Oh, Cici itu ya presentasi karena di sini kita orangnya tua semua. Terus ini apa? Masa saya terus yang presentasi Cici lah. Saya dulu member termuda lu bayangin. Dulu banyak kan orang tua, isinya kayak Bu Linda, Bu Yani, yang kan pertama dari saudara-saudaranya itu juga kan, Pak Ernest, Pak Mike gitu. Jadi kita pikir oh iya ya orang tua ya udahlah saya maju. Jadi Niko yang minta pertama Cit presentasi. Nah tapi itu kan masih kecil skalanya. Ya udah cuman terbang ngaruh sih dari situ pokoknya nanti ada tiap berapa lama aku di Cici presentasi dari mulai kau Budi Darwin belum masuk iya sampai kau Budi kalau nggak MC apa gitu kan ya udah jadi kebiasaan Cit kebiasaan sih ikut training gitu nggak buat public speaking lah buat apa gitu pernah ikut tapi yang gratisan Haryanto Kandani kan sama dong aduh ya belajarlah gitu kan mengatasi ini ya mengatasi kegugupan gitu tapi tetap sih ada jadi kayak apa tuh waktu mau naik ke panggung kan sama-sama Shogun kan sama Adi Gunawan nah kita kan sama-sama Shogun kan terus kan si yang ngatur acara bilang ibu ini siapa yang nanti speech saya sama Pak Adi. Terus oke, Ibu cuma dapat maksimal 1-2 menit ya. Waduh, gitu kan. Ya udah takut lupa tuh. Terus udah kayak gitu lama banget gitu kan sebelumnya nggak naik-naik terus aku udah bilang, aduh ntar lupa nggak ya, ini lupa nggak ya gitu kalau. Jadi mereka pada tahu aku ngapalin. Jadi dulu waktu pertama kali presentasi di EFC pun yang waktu Niko suruh, itu aku apalin Cit sampai jok-joknya aku apalin. Bercandanya pun aku ulang di depan Niko bayangin OMG jadi kan aku bilang kalau nggak ada nggak mungkin bagus ya Nick jadi kan kayaknya boring gitu iya Ci perlu bercanda ya udah jadi di depan Niko aku di pas latihan tuh bercanda gitu loh aduh garing banget kalau pikir-pikir sampai presentasi loh kali latihan presentasi sama Niko ulang bercandaannya makanya itu kalau lihat itu mungkin ya melihat ya maksudnya ada progres lah tapi sebenarnya sampai kemarin speech naik ke GWK pun itu udah aku apalin aku catet gitu kan di handphone nah untungnya aku dapat kamar sendiri Cit kemarin waktu di Bali sama kamarnya nggak ada pokoknya nggak tahu kemana jadi itu latihan ngapalin gitu. Pokoknya itu jadi makanya gitu tapi ya makanya teman-teman nggak apa-apa sih tidak aku sih tetap gini Cit komersial kan aku memang kelebihannya itu dinulis aku paling nyaman itu ngerasa dinulis makanya nulis itu aku maksimalin lah gitu kan sehari itu pasti ada postingan kecuali aku lagi sibuk banget ya tim tuh misalnya semuanya atau ada masalah timnya minta begini ya udah bisa nggak posting tapi Instagram story pasti ada gitu kalau nggak di WhatsApp story nggak mungkin ada satu hari pun Rafina nggak itu tuh nggak mungkin pasti ada postingan nah itu aku maksimalin itu hal yang aku suka jadi itu harus dimaksimalin dan itu kekuatan aku banget jadi teman-teman kalau punya strength ya itu maksimalin banget, keluarin sayang kalau nggak dipakai gitu. Itu kan talenta yang Tuhan udah kasih, pakailah gitu. Nah tapi kalau mau sukses di sini ya nggak bisa juga kita diem di dalam cangkang Cit gitu. Ya memang harus keluar gitu. Jangan semua udahlah gue ada upline
gitu ya. Ya banyak yang kayak saya nggak ada upline. Dan ini memang bisnis sendiri. Kalau kita mau sukses, kita lihatnya ke bawah kita. Kalau kita nggak mau keluar, nggak mau ngomong, kita nggak bisa dapat leader gitu. Itu yang selalu aku pikir. Padahal kan kita kalau mau start di bisnis ini, kita harus dapatnya leader loh. Nggak bisa cuma user semua gitu. Kita harus dapat memang yang punya mentalnya leader gitu. Nah, buat jadi mental leader, kitanya sendiri harus jadi leader, kasih contoh. Nah, itu dia. Itu sih yang pokoknya push sampai kita yang ngerasa nggak nyaman pun harus bisa dikeluarin. Ya itu sih. Itu yang aku lakuin. Gitu. Luar biasa ya, Cit. Sampai panas di sini. Keren. Aku juga sama introvert. Nah, tapi kelihatan juga kan ya. Nggak kelihatan juga. Jadi memang ya kita semua tahu lah ya, kita personality nyamannya di mana. Tapi buat suatu kesuksesan kita harus mau bayar harga, teman-teman. Nggak bisa kita. Nah, itu dia. Kita rebahan, nggak bisa kita rebahan. Ini kita udahlah ngikutin upline kita aja, nanti apa-apa upline kita yang presentasi. No, nggak bisa. Ini bisnis. Ibaratnya kita mau ngejar orang yang kita cintain gitu loh. Ya kita teman-teman kalau ada yang mau nanya di chat atau raise hand. Ayo dimarahin Vina. Keluar kalian dari cangkang. keluar dari cangkang. Emangnya kerang ya. Tapi paling berat emang di awal sih. Aku ngerasain di awal waktu kita belum punya pasukan, teman-teman, itu momen saat-saat terberat. Jadi teman-teman kalau yang sekarang baru join ngerasa aduh saya sendirian, nggak apa-apa teman-teman, aku juga dulu di awal kayak gitu. Teman-teman bersyukur teman-teman punya upline nih, punya tim Acit sama komersial nih sangat suportif banget menurut aku nih. Udah luar biasa. Jadi teman-teman ayo jangan sampai lemes. Aku aja nggak punya upline teman-teman ya. Nah bayangin gaptek lagi. Jadi terus strategi juga nggak kuat kayak Ko Budi kan hitung-hitungan begini. Aku sampai pusing kalau ngomong sama Ko Budi, dia hitungan dapat segitu dari mana ya gitu. Makanya emak begini gitu ya, tapi harus bisa, kita maksudnya pasti bisa berpikir pasti bisa gitu. Tidak ada dari pinter selling ke bisnis susah untuk mengubah mindset yang udah nyaman jadi karyawan tiap bulan dapat gaji. Ya, kalau dari Rafina gimana gelitiknya supaya bisa terbuka melihat peluang ini? Ya, buat yang nyaman tiap bulan gaji. Iya, nah itu kan ada tim yang kayak gitu, timnya Ci Melvin kan banyak kan juga karyawan. Nah, ya jadi kita ngomong ibaratnya kayak orang asuransi lah. Kita sekarang mau tua nanti hidupnya nyaman nggak? Nah, kalau kita mau tua hidup nyaman, kita harus punya passive income nanti pada saat kita sudah tidak bekerja, mau punya penghasilan berapa per bulannya. Anak, which generation, kesian anak. Itu udah ingat buat merubah mindset. Jadi gini, kalau kayak karyawan sekarang nyaman, tapi harus hati-hati nanti begitu sudah tidak produktif lagi, sudah pensiun, nah ternyata kita nggak punya apa-apa, rumah sama ini ya cuman begini-begini aja. Begitu udah sadar apa cuman pas-pasan, kalau cuma punya uang itu cepat habis ya teman-teman, 5M berapa habis gitu. Nah tapi kalau teman-teman punya aset yang teman-teman bangun dari sekarang yang nantinya bisa jadi income, kan bisnis ini juga bisa diwakili. Kalau yang nyaman jadi karyawan sekarang ya nggak ada masalah, tetap jalanin ya, tapi ya sambil jalanin ini dengan serius juga, nggak ada masalah sih. Kayak Ci Melvin pun seorang vice president, dia masih kerja di kantornya tapi di sungguh-sungguh. Jadi bukan nggak mungkin, jadi karyawan itu nggak harus langsung resign ya, kecuali kayak member saya Budi itu cerita, itu bikin stres saya banget sih. Budi tahun kerja ya. Itu kayak dicekek ya. Itu 16 tahun kerja resign, belum punya tim, belum punya pengalaman ya.
upline-nya saya waktu itu kali masih buta juga gitu ya, masih buta juga strategi. Jadi orang buta menuntun orang buta. Cuman saya kuat salesnya. Jadi bantuin Budi oke itu setengah mati gitu ya. Tapi puji Tuhan sekarang beliau sudah jadi shogun levelnya sama Mas saya. Jadi kita sepanggung itu, aduh kalau inget nangis deh dulu 1,5 tahun teman-teman dia berjuang ya Budi ini, dia janji sama istrinya minta dikasih waktu 1 tahun berjuang mati-matian di sini, tapi ternyata 1 tahun belum tadi di bannernya jadi shogun ya. Tapi karena dia mau bersabar lebih lama, isi waktu dia lebih lama, akhirnya 1,5 tahun dia jadi shogun ya. Impiannya jadi pengusaha tercapai. Nah itu benar-benar luar biasa sih buat aku gitu yang selama ini kan cuma mikirnya tadinya diri sendiri. Begitu bisa bantu tangan kita, bisa bantu orang mewujudkan impian itu luar biasa teman-teman. Itu merinding beneran. Itu merinding banget. Jadi kayaknya hidup kita itu memang Tuhan ciptakan buat bermanfaat buat orang lain itu jauh lebih bermakna daripada buat diri kita sendiri doang. Itu teman-teman. Ikutan merinding nih jadinya. Jadi, ya yang kalau masih kerja, jadi saya ya jangan senekat itu lah. Nanti kasihan. Jadi in EFT, tapi teman-teman harus tahu ini bisnis teman-teman sendiri. Jadi jangan maksudnya jangan selalu tergantung. Jadi tetap fokus gitu ya. Oke lah misalnya kerja selama waktu kantor ya jangan sampai terganggu. Tapi pas malam ada waktu luang ya memang harus dikorbanin. Waktu yang tadinya me time bisa nonton TV, nonton drakor, no time for drakor again, no time for film dulu ya. Kerjain dulu bisnis ini sampai kita punya jenderal supaya kaki kita udah kuat. Nah, tapi nanti makin lama makin sibuk sih. Kirain tadi mau ngomong sampai udah ada jenderal kita nonton drakor lagi. Dulu udah wah udah nih 4 kaki saya udah lumayan tenang. Boro-boro ya tambah sih tapi nggak apa-apa. Maksudnya gini. Balik lagi ke mindset kita mau nolong orang ya. Ketika tim kita butuh bantuan pasti kita turun juga, nggak mungkin ya. Tapi jadi intinya ya lebih banyak kan masuk ke kita juga kalau jenderal kita banyak, kuat timnya, lebih stabil juga income kita gitu kan. Lebih rela mana? Dapat 300-400 juta ya, nggak nonton drakor atau nonton drakor tapi nggak dapat 300-400 juta, yang mending dapat 300-400 juta. Nggak bisa dua-duanya, Fit. Nah, jadi ingatnya gitu aja. Makin lama sibuknya kayak apa katanya tuh Latif nanya. Ya, jadi sibuknya kalau sekarang sebenarnya udah nggak banyak ngerekrut ya. Kalau sponsor pribadi udah nggak terlalu banyak ngerekrut. Jadi saya lebih banyak bina tim. Bina tim ini ketika kita punya banyak leader, di satu sisi kan tadi bagus ya. Jadi kan income kita cenderung lebih stabil. Tapi yang namanya leader itu dia punya ego tersendiri, Cip. Dia punya kayak gini, tim gue mau kayak gini. Nah, sedangkan misalnya satu jalur ini udah ada leadernya misalnya 3. Nah, 3 ini orang beda-beda. Gue maunya kayak gini. Nah, terus ntar yang mau, gue mau kayak gini. Nah, itu dia. Jadi ada plus minusnya juga. Jadi nanti ketika teman-teman udah punya leader banyak under teman-teman, nah itu dia memang aku masih belajar sih sampai hari ini. Itu seninya memimpin diperlukan sih. Gitu kalau aku jadi ya udah gini aja. Maksudnya kita nggak bisa maksain kehendak orang. Jadi kalau aku bilang ya udah aku lebih milih gini. Kalau misalnya yang bawah maunya A, kita maunya B, coba ngalah dulu yang A karena biar gimana pun yang menghasilkan BV paling bawah itu yang penting. Kalau dia sampai rontok, atas-atasnya lama-lama rontok gitu. Itu sih. Jadi kalau aku lebih banyak bawah. Ya, nah itu dia akan kayak api kan ke atas gitu. Atas-atasnya jadi semangat juga. Jadi kalau kayak training, aku pun banyak kan langsung ngajaknya yang tim yang bawah-bawahnya dulu. Leadernya kalau bawah-bawahnya training, leadernya akan otomatis ikut training juga kok, karena dia malu kan. Waduh, downline gua nih ikut training semua. Yang tadinya malas, dia jadi ikut training juga gitu. Jadi gitu. Tadi ada Andi Dwi Kusuma raise hand.
Andi, silakan kalau masih mau bertanya di open mic-nya aja. Halo Mas Andi Dwi Kusuma. Halo Pak Andi. Malu-malu. Atau tadi udah terjawab mungkin secara tidak langsung. Oke, kita balik ke chat nih. Bisa ceritain timeline rank Cilavina di AFC? Jadi Toredanya berapa lama dari join? Jadi Ronin berapa lama? Sampai akhirnya jadi Shogun. Dan aku periode pertama waktu diadain ranking itu aku capainya Ronin ya. Bikin strateginya kayak gimana? Samuel 5 di kiri, Samuel 5 di kanan. Nah, berarti siapa teman-teman yang mau dibantu buat jadi samurai? Nah, itu teman-teman udah petain. Ini aku dapat strategi ini dari Dr. Luigi. Jadi siapa yang mau capai samurai? Tulis namanya. Pantau orangnya. Tanya progresnya. Nah, itu. Jadi kita nggak bisa semuanya, apalagi dengan aku total member 16.000. Nggak bisa semuanya kita ituin ya. Kita harus fokus sama orang-orang kunci. Ketika kita fokus sama orang-orang kunci, oke, berarti yang mau capai Shogun si Budi, nah itu memang dia tadinya bukan Shogun, malahan dia lebih tinggi juga capainya. Cynthia, nah itu juga dari kanan aku. Nah itu udah aku tulis gitu. Jadi ini kuncinya di kanan, ini di kiri, ini. Nah jadi nanti tinggal tanyain, lu udah capai apa? Kurang berapa? Misalnya Cimelvin kurang berapa ke samurai? Kita udah tanyain. Jadi ya itu. Jadi teman-teman tidak bisa membantu semua orang. Harus pilih jenderal-jenderal utamanya yang teman-teman buat capai ranking teman-teman tuh siapa aja gitu. Itu sih kalau strategi aku. Misalnya tadi mau capai samurai kan berarti 1.000 pasang. Nah, berarti harus punya 2 Ronin kiri, 2 Ronin kanan. Nah, siapa aja yang mau dibantu gitu. Nah, itu dia. Nah, jadi kalau kita tadi ya bilang kan kalau kita mau sukses di sini kita harus bantu orang. Nah, itu dia maksudnya. Jadi nggak bisa cuman jualan sendiri, tapi kita harus bantu orang jadi sukses dulu. Dia sukses, bawah-bawah kita sukses, otomatis kita juga naik. Itu. Jadi intinya masukin orang kasih dapat bikin mereka berincome. Ya, dan udah tahu namanya siapa-siapa dan itu dipantau, Cit. Itu dipantau. Jadi nggak bisa cuman ya udahlah gitu loh. Lalu lalang nggak bisa. Jadi maksudnya dipantau ini orang-orang yang ada potensi untuk maju atau gimana, Vin? Yang komitmen. Jadi kan dari awal periode ranking aku udah absen satu persatu yang leader. Lu mau capai target lu apa? Ranking apa? Semua aku catetin tuh. Kaki kan aku ada 4 kaki kan, kaki 1 siapa aja nih, udah aku catetin nih. Moni, Ko Juandi, siapa terus kaki 2, Cimelvin, Ci Esther, aku catetin dari awal. Pak Yusuf, terus kaki 3 ada Cinovi, ada si Feni Padang, kaki 4 ada Budi, ada Cynthia, ada Acin, ada Dokter Kiki, ya itu semua aku catetin. Orang yang mau komit, yang dalam arti gini, bukan cuma ngomong saya mau samurai, tapi dia no action, itu kita anggap enggak. Tapi yang mau bilang saya mau capai samurai dan dia ada actionnya, dia bikin tuh Zoom meeting, dia bikin apa kan kelihatan ya, apa memang ada actionnya. Nah itu baru kita masukin ke list kita itu. Jadi ini orang-orang kunci yang bakal bikin kita jadi shogun gitu. Nah ini yang harus tahu teman-teman. Itu yang harus ditulis. Jadi bukan cuma prospek list doang yang ditulis. Ketika kita mau capai shogun itu udah ditulis itunya juga. Apa tuh namanya mapping ininya jenderal-jenderal kita mau capai apa aja itu harus punya jet. Ini kebayang nggak sih seorang ibu rumah tangga bisa memikirkan sejauh ini? Itu pentingnya belajar ya. Gara-gara belajar ya dari Dokter Luigi, dia bilang lu yang mau capai ranking apa mau capai ini aja jalan-jalan itu udah bisa nambah ini loh, lu hitung gitu ya. Jadi sampai yang mau
mau capai trip siapa, berapa orang mau kejar tripnya apa. Nah, itu kalau bisa lebih bagus juga. Kalau aku cuma catatnya ya siapa mau kejar ranking apa. Jadi Ci Melvin siapa ranking ini leader-leader. Aku ada semua catatannya mau kejar ranking apa. Ntar diabsenin. Ini apa? Beneran. Jadi kerjanya ngabsenin juga gitu. Bawel sih bawel biarin. Tapi kan kita buat kemajuan bersama. Jadi gitu. Nah, bener tuh, bener. Dengerin ya, demi kemajuan bersama, garis bawah. Jangan takut ya, tanya sparing sisa berapa. Kita bener kita udah biasa banget gitu, kita tanyain. Gitu. Ada lagi yang mau nanya, teman-teman? Oh, Aning nanya. Ya. Mau tanya, buat tim itu diisi oleh orang-orang di kaki yang gotong royong atau di kaki yang kita bangun sendiri? Hah? Nah, teman-teman ini bersyukur ya masuknya tuh pas banget. Kayaknya berarti sudah ada strategi tusuk sate ya, Acit ya? Iya, udah. Iya, aku juga sebenarnya aku sama Marcel ini sama kayak cerita Vina. Sama-sama orang yang nggak punya upline. Gitu ya. Jadi Nah, aku sama juga Budi Darwin juga kita pengubahnya. kenapa? Sama Budi Darwin. Kok Budi Darwin itu ke Bandung. Oh, tapi kan under timnya Kobudi kan? Iya, aku tim Kobudi. Nah, aku bukan timnya Kobudi nih. Tim entah di mana antah berantah, aku juga nggak tahu kalau Nikotanya. Pokoknya Cici itu pohonnya di pohon user karena nggak pikir Cici mau jalan. Cici kan di BioGreen kan penjual. Saya pikir ini cuman user juga. Nah, jadi pelajaran ya teman-teman. Orang itu siapapun potensial untuk jadi jenderal. Ya, itu pelajaran. Nah, terus apa tadi pertanyaannya sampai lupa. Yang mana yang dibangun kakinya, katanya yang bareng-bareng atau kaki sendiri gitu ya? Nah, jadi gini. Kalau bikin tim maksudnya buat tim. Ya, lebih bagus kayak Kobudi ya. Jadi maksudnya ya bangun kaki, ada kaki bareng-bareng lah. Nah, masalahnya aku ini kan di awal udah bangun 4 kaki langsung, Cit. Nah, 4 kaki langsung, masalahnya belum tahu ada strategi tusuk sate karena kurang belajar. Jadi sampai ada downline aku yang aku isiin 4 kaki karena mau bantuin gitu. Niatnya mah mau bantuin. Yang udah setengah matinya sekarang aku kan, gitu kan. Waduh, jadi banyak yang rontok juga. Jadi ya udah. Tapi kan udah belajar tusuk sate dari Kobudi, berarti harus pilih taprootnya kaki kerja kita di yang mana. Ya udah pilih yang mau jalan. Ya udah nggak bisa semuanya bantu, nggak semua orang kebagian kaki tim. Yang aku kaki tim itu yang aku ini bakal jalan nih kayak Ci Melvin itu sebenarnya level keempat aku. Tadi aku bukan kerja di situ, aku pindah ke situ karena aku lihat ini bakal jalan dan ini leader besar. Aku pindah ke situ. Tadinya bukan di situ gitu. Nah itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman harusnya udah bener ya kalau yang masuk sekarang kali ya. Jadi pakai strategi tusuk sate ya di sini ya? Atau gimana ya? Iya, sama. Udah kebanyakan mulai tusuk sate. Tusuk sate sampai 30 kedalaman, ya udah 100 juta, udah stabil, baru boleh kerjain kaki tengahnya. Gitu. Iya. Jadi udah bagus banget sih. Aku masih berantakan, masih banyak yang ya itu, tapi ya aku udah mulai rapiinnya gitu. Yang mau jalan itu taproot aku dan benar-benar komit. Nah, tapi jadi hasilnya apa? Yang kemarin kepalang masuk itu nggak semua nikmatin kaki tim karena aku udah kepalang salah naruh titiknya itu di 4 kaki gitu. Ya, tos kita. Sama juga. Sama juga. Ya udah pada akhirnya harus memilih ya. Kata Rosa harus memilih, nggak boleh serakah. Jadi iya, ya udah chat sama Kobudi gitu dijawabnya. Nggak bisa, tetap harus dipilih 2 yang terkuat katanya gitu, teman-teman. Nah, tadi aku setelah baca lagi maksudnya gini, Cici ada pengalaman Cici jadinya Vina ada pengalaman nggak? Vina ada pengalaman nggak buat nge-encourage orang untuk membangun tim sendiri gitu loh. Misalkan kayak membuat Datebayo, membuat Monozukuri gitu. Ada nggak pengalaman meng-encourage orang yang sebenarnya potensial tapi dia ragu-ragu gitu? Ya, jadi kayak Ci Melvin itu sebenarnya kan kaki keempat aku ya. Jadi dia sebenarnya punya upline itu 3 level di atas dia. Tapi aku tackle langsung karena aku lihat ini potensi leader ada dan sayang kalau dia tidak bikin tim sendiri. Jadi aku bilang, Ci, bikin tim sendiri. Nanti aku masuk. Jadi kalau
Cici di awal-awal aku pasti ada. Jadi di awal itu kita dampingin. Nah, jadi memang dampingin Cit, jadi Cin lagi. Terus Acin, ya saya ngomongin Acin nih, ada Acin downline-ku kan yang upline-nya Ci Lina, ya. Itu kan juga kuat gitu. Jadi aku lihat gini, sebenarnya nih orang sebenarnya ada karakter leader. Apa sih karakter leader? Orang itu misalnya jadi ada ciri-ciri dia tuh pengen dikenal orang, butuh pengakuan gitu ya. Nah, itu sebenarnya udah ada ciri-ciri leader di situ. Terus agak keras juga kemauannya. Nah, itu kita udah harus tahu gitu. Yuk bikin deh tim sendiri. Tapi kita jelasin keuntungannya apa sih bikin tim sendiri. Gini loh, kalau you under I doang, ya, under suku kuku, nama I doang yang gede. Ya, kalau you bikin foundernya you. Jadi yang dikenal orang kamu loh, yang dilihat orang tuh kamu loh. Itu kalau orang leader, itu menyambut luar biasa loh. Itu encourage itu loh. Jadi dengan Egois. beneran kalau itu leader dia baru oh iya ya terus iya nanti kamu Pride, bisa ya, pride. pride yes betul pride nanti you juga bisa arahin tim you mau dibawa kemana. Kalau you cuman under I you cuman ya bisa ngikutin I gitu arahnya kemana. Nah jadi itu selalu aku bilang kalau ini orang udah ada ciri-ciri leader pasti ada kebutuhan gitu sih diakuin ya dipuji orang pokoknya ada kebutuhan itu. Nah itu langsung aku ini encourage untuk bikin tim sendiri gitu. Gitu, Cit. Iya. Narsis. Latif Ini mau yang tanya baru. katanya, present. Apa? Latif mau tanya biasanya. Iya, Latif tanya dong. Ini kan baru bikin tim nih. Narsis ya. Bagus tahu punya tim. Halo. Ih, Ya, belum angkat tangan udah ngomong halo aja. Halo. Udah ada logonya loh. Baru nih logonya, baru nih. Logonya mengkilap. Keren. Iya. Aku sepupunya Nares, Lavina. Gitu. nih anak. Kenal kok, kenal aku tapi nggak tahu juga nama kadang lupa tapi kalau muka tuh inget. Nares ya. agak ini ya, agak-agak Indo juga mukanya ya. Iya, Indonya nggak kebagian ke gue sih. Ya nggak apa-apa lah ya. Nares kan cantik gitu tuh wah. Kalau cewek-cewek kalau cantik wah udah lebih gampang deh tuh kan posting. Suka sih. Iya. Pertama gue mau konsul dulu soal Nares, udah gue mau cerita yang lain. Nah, jadi soal Nares itu kan sebenarnya sepupuku lah, deket lah ya gitu. Nah, sebenarnya juga suaminya juga mulai agak usaha, Nares juga mulai usaha jualan apa tuh, mukena apa-apa ya. Nah, gue tuh sebenarnya udah promo ke dia, waktu itu baru cuman kayak info aja lah gitu kan. Nah, cuman dia itu kendalanya itu katanya sibuk ngajar lah, sibuk ini, belum prospek, baru info doang. Cuman kan nggak langsung tembak kan, karena aku tahu Nares tuh gak gampang gitu, karena sibuk. Nah, pertama nih kan udah kenal nih Nares kayak apa kan, nah ngedilinnya tuh gimana nih gitu kan gitu. Terus satu, terus kedua, aku nih baru bikin tim baru nih, logonya juga baru jadi tadi malam gitu kan. Nah, terus apa ya? Antara kepedean sama nggak pede gitu sebenarnya gitu kan. Nggak mungkin lah nggak pede, harusnya kalau bikin tim mah pede lah udah pasti. Ada nggak tips-tips buat leader grup baru nih enaknya apa? Gue aja juga bingung harus mulai dari mana gitu kan. Kalau Kak Acit dulu bilang, Kak Acit tuh kakak kelas gue gitu. Dia bilang gini, apa namanya? Dulu waktu pertama kali bikin grup itu juga diem banget grup ya gitu kan. Dan jujur kan Datebayo juga kuat ya grupnya ya gitu. Nah sekarang tetap respect dengan Datebayo, dengan Monozukuri gitu kan. Nah, tetap jalin relasi. Cuman kadang-kadang kayak misalnya, gue sekarang punya member di grup itu mungkin 5 kali ya atau berapa. Nah, cuman mau bener-bener berdiri sendiri tuh kayaknya masih belum pede-pede banget ya gitu ya. Nah, itu gimana tuh biar tips-tipsnya gitu. Gitu sih. Jadi yang pertama Nares ya. Nah, Nares itu tapi tetap pasti harus dicari waktu sih buat jelasin gitu Pak Latif. Jadi
Nara sih udah secara profil sih udah cocok loh, maksudnya kan secara ini menarik kan, terus juga di BCA berprestasi juga karena kan masuknya sama-sama dari jalur ini ya kayak semacam MT-nya, jadi harusnya ada bekal-bekal dia tuh ada ilmu leadership lah, terus orang juga pasti ya. Nah, jadi ya tinggal dicari waktu aja. Tapi kalau aku pengalaman pribadi, jujur aja memang kalau ring 1 itu, kalau aku juga nawarnya agak susah, Pak Latif. Jadi sepupu aku ini baru aja join, bayangin, dokter ya. Dokter itu Dokter Gisela yang aku taruh di pohonnya Cimelvin. Bayangin, aku join dari 2018, ini orang baru join 2021, 3 tahun loh. Nah, jadi Pak Latif, nggak usah memaksa, nggak apa-apa. Jadi kita nggak boleh memaksa, jadi infoin aja. Itu udah diinfoin sama mami aku ke maminya gitu, sampai akhirnya papinya kena cancer apa segala macam, jadi sampai akhirnya ada suatu kebetulan bisa masuk dari produk, dan ini dokter gitu. Nah itu sih, jadi kalau Nares cari waktu lah. Kalau Pak Latif lihatnya Nares butuhnya dari apa? Kalau belum tahu kan kita nggak bisa ini kan, ajak ngobrol aja gitu sekali waktu, prospek yang nggak usah ngomongin AFC dulu, cari tahu dulu dia di mana. Kalau bisnis dia masih bagus, ya nggak mungkin sih, agak susah gitu ya. Ya memang nggak ada yang nggak mungkin gitu, kayak even si Ernesta aja itu mau kan jalanin ini walaupun selebgram gitu. Nah cuman orang lagi turun itu akan lebih gampang narik ya ke sini. Tapi kalau dia lagi jaya-jayanya, lagi sibuk, nah itu mungkin ya benar waktunya. Tapi makanya ajak ketemuan, ngobrol-ngobrol dulu aja Pak Latif. Nah, cari tahu hot button-nya itu di mana. Nah, kalau udah tahu hot button-nya di mana, nanti baru next-nya ketemuan. Nah, ngomongnya yang mana deh tuh, gitu. Itu deh ya, gitu. Satu, Nares. Nah, kedua, soal tadi tim ya. Aku di awal itu tim juga isinya baru sedikit ya, 5, 4. Tapi karena awalnya itu teman-teman yang ikut aku itu adalah upline aku dari kapal lama. Jadi, waktu aku pamit, aku mau pindah ke EFC, 3 level di atas aku ikut ke sini ya. 3 level di atas ikut, terus sama yang ada crossline ikut. Jadi sekitar 5 orang lah, itu juga 5 orang. Nah, awal-awal jadi bukan cuma ngomongin EFC, ngomonginnya ngalor ngidul gitu kan. Sampai akhirnya kita masing-masing semua rekrut, masukinlah orang ke grup. Nah, dibilang grup itu ada kalanya sepi, nggak ada ya, sampai sekarang pun grup besar aku ada kalanya sepi. Gimana caranya menghidupkan grup? Nah, aku punya grup-grup kecil kan. Grup-grup kecil itu ada yang isinya cuma bertiga. Misalnya bertiga ini yang tadinya di kapal lama. Jadi isinya misalnya ngomongin apa sih? Kadang gosip lah. Udah tahu belum gosip ini? Jadi memang sih sebenarnya kurang produktif, tapi ini ada kalanya dibutuhkan ketika grup besar ini sepi gitu ya. Nah, aku ngobrol di grup kecil, gini gitu. Nah, nanti yang 3 orang, yang 2 orang ini semangat ya. Nanti aku minta tolong, bantuin dong lu komen-komen lagi di grup besar gitu. Jadi memang jadi grup kecil harus punya juga Pak Latif. Nah, cuma ini kan Pak Latif baru punya 1 grup ya. Baru punya 1 grup. Jadi bangunlah itu fondasinya baik-baik gitu. Jadi bilang bahwa aku sendiri sampai hari ini bilang ya ke grup aku yang namanya top leader tim aku. Jadi isinya udah leader semua. Aku bilang aku nggak bisa di sini jalan sendirian ya. Aku perlu bantuan leader-leader di sini ya untuk support grup. Nah, itu yang aku bilang ya. Jadi mohon bantuan untuk support grup juga. Jadi kalau dari situ sih paham sih. Nanti rame lagi kalau di saat udah mulai redup gitu ya, udah mulai sepi. Nah, nanti yang leader-leadernya ngompor-ngomporin lagi di grup. Jadi jangan cuma punya 1 grup, walaupun kita nanti udah besar, jangan semuanya gabungin ke situ. Jadi nanti ada grup-grup kecil yang intinya buat menghangatkan hubungan gitu. Nah itu kalau aku punya grup mungkin berkomunitas kali ya, kayak AFC saudara, AFC ini gitu kali ya, yang lebih ikatannya lebih dekat batin ya. Iya, ada Club. Iya, jadi yang wah ini bertiga nih yang gosip doang nih, yang dari kapal lama, ntar si ini operasi plastik apa gitu. Tapi di saat satu tertentu itu dibutuhin di grup besar buat dia nyala lagi gitu. Nah, ngomongnya dari yang ini gitu. Kalau aku gitu sih. Siap, mantap. Thank you. Sama. Nanti mungkin Pak Latif boleh bilang juga, si Lavina kenal nggak dulu dari BCA? Nah, bisa juga kan edifikasi aku, jadi ngerjain bisnis ini juga bareng. Cuma maksudnya jadi ya masuknya Pak Latif gitu.
Jadi makanya kamu pun bisa Nares kalau ini masuknya dari bisnis ya. Gitu. Jual tuh namanya Vina tuh, Tif. Oke Kalau deh. penuh konnichiwa-nya tuh. Iya, 2001 ya kuliahnya ya? Kuliahnya 2001. Iya, kuliah 2001 di Unpar dulu. Oh, aku Jatinangor 2001. Nggak usah manggil Pak lah. Satu juga. Unpad. Oh, Unpad ya, tapi seangkatan berarti ya. Kan Nares bawa kita ya. Tarik Nares 2 tahun di bawah kita. Ya. Iya. Oh. Nggak tahu kalau Nares. Soalnya Nares kan terkenal dulu cantik. Maksudnya cantik yang pokoknya Indo-Indo gitu. Ya, gak disampul. Dulu gak disampul. Tuh, itu mah. Temennya banyak. Nah, secara profil oke banget sih. Iya, dia cerita sih dulu di BCA dia suka gemes, staff-staffnya nggak follow up gitu. Misalnya gue suruh follow up nitip, dia curhat aja di BCA kerjanya gimana. Ya potential leader sih memang sih. Gitu. Cuman ya itu masuknya gimana, karena dia udah sibuk di Ya, BCA. Aku nah, lagi kalau mikir udah aja sih. Bawa upline-nya. Palatif bawa upline-nya. Jadi orang ketiga yaitu upline palatif, edifikasi lah gitu. Itu saya potensial, Nares itu potensial. Ya, oke deh, thank you. Iya, mau dicoba? Iya. Iya. Langsung upline-nya jangan lupa. Iya dong, upline-nya Blok nomor relatif. Yang lain mau nanya apa nih? Sama Ibu introvert. Yang tidak kelihatan. Bawel banget begini nonstop ngomongnya. Nggak ada Tanyanya stopnya ya? sedikit, jawabnya panjang. Iya, dicolek-coleknya cuma sedikit. Iya, biar puas ya. Anda puas, saya lemas. Sebenarnya orang introvert itu kan kalau di tempat rame itu exhausted. Ya, apa sih namanya? Kayak Iya. energinya. Iya, kayak energinya langsung jadi habis gitu loh. Sebenarnya kan? Kalau ketemu teman reunian misalnya 10 orang. Kalau ngobrol ngobrol gitu aku kebanyakan dengerin. Padahal di bisnis ini kan justru aku kebanyakan dengerin gitu. Di bisnis AFC kan justru halo. banyak orang terus. Aku yang nge-freeze ya? Cit. Kedengeran. Saya Acit agak kedengeran ya? Kedengeran. Iya kan, sebentar, padahal aku ambil baterai ternyata sampai mau. Lobet. Bukan nge-freeze, ternyata lobet ya. Ampun deh. Waduh, ini masih berapa lembar ini jadwal ini pertanyaannya masih berapa lembar kita sel? Di gua masih 4 nih. Mana ini yang nanya yang lain lagi belum ada pertanyaan? Marsha lagi yang nanya nih. Ayo teman-teman yang dari kemarin pengen ketemu sama Lavina nih, yang menunggu-nunggu. Sekarang udah ketemu, ayo ditanyain. Kemarin sama Cilina kemarin ngisi ya, Cet ya? Oh iya dong, Acip. Kita dong. Soalnya kan bareng dia di IDN. Hah? Iya. Itu Cilina juga bagus. Cilina juga dia aslinya orang introvert loh. Iya, kemarin sharing sama kita. Nah, kebenaran ketemunya di ILP, di tempatnya Indra Jaya Purba kan? Iya, benar. Nah, terus udah gitu, wah ini kan Cilina yang suka ngisi materi. Colek deh. Itu undernya Acin timku. Iya, aku tahu juga, aku udah follow. Kan sama kepo sama Vina. Follow semua orang AFC. Gitu sih, aku juga ngajarin ke tim aku gitu. Follow banyak orang AFC, apalagi yang misalnya tulisan-tulisannya bisa bikin kalian tuh menginspirasi, do something, follow. Itu selalu aku ajarin, bahkan jangan lupa follow Niko gitu. Itu juga penting, karena itu penting banget di saat lagi lemes, di saat kita lagi nggak semangat, ketika kita baca, lihat postingan member AFC yang lain, ya lihat si Wenat misalnya posting, wah
dia closing hari ini 10, misalnya pairingannya 10, wah dia aja baru luar biasa gitu. Nah, itu jadi menyemangati lagi. Jadi teman-teman jangan cuman apa tuh medsos invite-nya yang orang yang belum jadi FC, karena misalnya mikir kalau yang udah FC mah percuma, jangan gitu ya. Jadi Ya, benar. diundang juga yang FC karena itu penting banget buat ngecas energi kita. Jadi sumber inspirasi juga, sumber motivasi gitu. Itu aku Karena ajarin ke tim. pendekatan orang beda-beda ya, Vin. Cara Yes, pendekatannya itu. Iya, itu aku ajarin ke timku juga gitu. Ya, karena kan orang kadang nggak tahu ya buat apa yang udah member. Aku bilang ya itu buat motivasi, buat ini kalian inspirasi. Ini abis Jadi ngobrol sama Cilina kemarin, si Acin itu nge-message ke aku. Akhirnya kita kenalan secara appropriate. Iya. Follow-follow aja udah lama. Tapi ngobrolnya baru. Gitu. Udah Shogun ya? Belum. Samurai ya? Keren juga. Ya, luar Jadi biasa. teman-teman follow aja, nggak apa-apa. Mau pakai konten nggak apa-apa. Cuman namanya jangan tutup-tutupin. Kalau dari ada logo orang lain, pakai kreditnya dipakai gitu. Pun gitu. Itulah jalan ninja AFC. Tadi ada pertanyaan apa tuh, Cit? Aku kelewat. Jadi tadi ada pertanyaan. Gimana cara ngadepin orang yang mut-mutan dan tiba-tiba ghosting? Ghostingnya tuh dalam arti udah member atau dia member tapi terus ya udah hilang gitu. Maksudnya tadinya mau janji jalan bisnis. Maksudnya prospek. Ya kalau aku sih ya pokoknya ada yang kayak gitu, ya udah aja tinggalin, ya cari aja yang lain gitu kalau aku gitu ya. Misalnya udah 2 kali nih kita kontak lagi. Nah, dia no respon, malahan di blok lagi gitu. Tapi aku kayaknya pernah nggak di blok? Oh, aku dulu pernah karena aku salah dulu. Pendekatannya ngirimin itu informasi ya di DM ya. Jadi langsung lah di blok sama orangnya ya. Jadi itu belajar. Tapi makanya aku bilang it's okay kita making mistake, tapi kita bisa belajar kan dari situ. Jadi memang di kontak aja, diajak ketemuan via Zoom. Ya, Zoom kecil, kemarin kan udah belajar ya, kemarin ikut nggak trainingnya Suprato. Yang Zoom kecil ya, maksimal 5 orang. Nah, udah dia ready. Ya, jadi Zoom kecil, nanti dari Zoom kecil ajakin ke Zoom besar. Jadi awal-awal masukin ke Zoom kecil dulu. Maksudnya hanya beberapa orang gitu ya, berdua, bertiga gitu. Maksimal 5 orang. Ya, maksimal 5. Karena kalau Zoom besar itu terlalu besar, nanti dia yang ada matiin lah ininya layarnya, ntar dia do something gitu kan, jadi atau fokus 15 menit terus left, nah kan sayang. Jadi mendingan kita bikin yang fokus. Kalau cuman 2 orang gitu kan dia nggak mungkin kan kemana-mana. 3 orang gitu kan dia nyalain kamera kan pasti kan. Nah kelihatan kan gitu dia nyimak apa enggak gitu. Harusnya sih fokus. Kalau 2 orang 3 orang kan nggak mungkin dia nggak nyimak. Ya itu, jadi itu yang dimaksud dengan Zoom kecil, itu harus diperbanyak kuantitasnya. Sehari berapa kali Zoom, Pina? 2 kali. 2 kali. Nah, 2 kali. Ini ada yang kelewat nih. Gimana cara menguatkan hati untuk konsisten menulis di medsos kalau udah kepentok urusan inem? Kacau. Ya, sebagai emak-emak, saya juga begitu, lagi mau nulis tiba-tiba mama sibuk gitu kan, apa gitu kan, ambil es krim, minta es krim, minta apalah, mau sikat gigi segala macam. Memang itu sangat bisa merubah mood, apalagi kalau kita tadinya udah semangat gitu kan mau nulis, terus tiba-tiba harus do something, pekerjaan rumah tangga atau anak, bisa tiba-tiba nanti nggak mood lagi kan. Caranya gimana? Ya udah kalau aku dengerin lagu, salah satunya itu dengerin lagu, bangun mood ya, itu sih. Lagu itu kalau buat aku pengaruh banget. Jadi dengerin lagu-lagu yang bisa menyemangati untuk nulis lagi, gitu. Di-refresh dulu sejenak ya istilahnya ya. Ya, kita mau nulisnya tadi itu arahnya kemana? Misalnya mau agak-agak menyentuh hati seseorang, dengerin lagunya yang agak-agak mellow-mellow. Tapi kalau tadi inget dong, kurang lebih mau nulisnya yang agak-agak gembira atau gimana ya, dengerinnya yang hype lah gitu, yang upbeat gitu. Lagu lah itu sih. Gitu Ci, udah jawab belum Cimon?
Jadi jangan salah dengar lagu ya, mau nulis juga ya. Cimon ini menulis juga. Dia suka nulis tapi gitu suka kepotong gitu loh. Oh, Aktivitas. Halo, iya. halo. Nah, itu orangnya tuh. Suka sih sebenarnya suka nulis. Maksudnya sebenarnya kalau makanya sebenarnya aku lebih suka nulis di FB sebenarnya karena lebih panjang di FB itu. Sama mungkin generasi FB ya saya. Iya. Aku Gak usah ketawa, Cit. Umur berapa ya? karena lebih panjang. Kalau Instagram kan cuman sedikit ya. Jadi orang itu memang fokusnya lebih ke gambar. Instagram makanya lebih ke Gen X kan, yang baru lah gitu. Jadi fotonya harus menarik. Cuman ya aku pikir sih ya udahlah, orang kalau panjang-panjang takutnya nggak baca juga, cepet bosan. Jadi kalau aku usahain yang aku tulis di Facebook ya biasanya sekali post di Instagram itu akan ke post juga kan di Facebook. Jadi ya udah nggak panjang-panjang juga gitu. Sebenarnya ini sih lumayan sih suka, cuma ya itu aduh ngatur waktunya tuh memang setengah mati memang. Iya benar sih, benar. Jadi cuman gini, kalau udah punya ide apa ya, aku kadang langsung cepet-cepet tulis dulu di handphone. Jadi dalam arti misalnya, aduh, oh iya postingan si ini nih men-trigger. Jadi aku misalnya screenshot dulu. Jadi ya udah simpen dulu. Terus kita lakuin apa dulu gitu kerjaan. Nah itu sih kalau aku. Jadi nanti kalau udah beres, biar nggak lupa tadi mau nulis apa, pokoknya gagasan utamanya tuh tadi mau nulis apa sih itu nggak boleh lupa. Kalau sampai lupa ambiar deh gitu. Iya, bener sih. Aku malah paling lancar kalau nulis tuh kalau justru pas liburan. Jadi kayak nulis liburan, cerita liburan malah. Soalnya nggak nginem kalau liburan. Nginem itu berkurang. Kurang, anak-anaknya udah gede ya, Ci? Lumayan sih, udah SMP sama SD-nya udah kelas 4 sih. Cuma kan bukan hanya anak ya, maksudnya rumah ini kan juga ini. Ya. Kalau aku biasa malam sih, kalau terakhir-terakhir ini suka postingnya menjelang tengah malam, ya itu salah satunya juga begitu. Gangguannya baru beres kan, udah pada tidur semuanya. Nah, kerjaan udah beres, ya itu nulis gitu. Menjelang tengah malam. Oke. Thank you ya. Sama-sama, Ci. Cimonik semangat. Semangat. Tuh. Cimon. Jangan bersedih, Ci. Apa, Shell? Cimon Mas Hen nggak titip pertanyaan tuh yang biasanya ditanyakan ke beberapa narasumber. Lah dia ada nggak sih di sini? Aku malah nggak tahu dia ada di sini. Ya udah tanyain aja sama Cimon tuh perwakilan. Nanyanya apa? Sponsor, direct sponsor sama downline berapa? Suamiku suka buat ini soalnya biasa kan orang teknik jadinya suka buat nggak tahu lah untuk apa angka-angka itu. Lalu ditarik garis ininya. Iya, Ci, buat nerangin strategi bisnis ke orang juga bisa, Ci. Kayak kalau Budi Darwin kan itu angka semua. Nah, jujur aja kalau saya agak lemah di strategi. Jadi sebenarnya kalau strategi itu lebih kuat yang cowok-cowok. Kalau di tim saya, Budi Hartanto yang ini yang jadi shogun. Nah, itu kuat juga hitung-hitungan gitu. Cuman memang kalau Budi Darwin itu luar biasa sih. Dia kan dari orang IT ya. Jadi kan saya tanya, kok bagaimana bukan saya. Jadi grup saya kemarin itu bertanya waktu saya datengin Ko Budi Darwin. Kita semua terkesima gitu sama penjelasan Ko Budi Darwin yang runut gitu kan, Ci. Ngomongnya tuh dari A sampai Z mengalir dan enak banget ya, ngomongin angka pun walaupun lancar banget pokoknya enak banget. Nah, ntar kita tanya, kok gimana sih yuk bisa kayak gitu kok? Terus dari itu dia bilang, nah itu dia, saya IT, saya orangnya tuh runut, jadi memang itu kelebihan saya di situ gitu. Nah kalau soal ngomong itu memang jam terbang juga gitu. Nah, Ko Budi itu ya itu dia bilang teman juga sebenarnya nggak banyak tadinya. Jadi orang introvert juga tadinya tuh Acit. Jadi makanya aku bilang kalau dibilang orang introvert tidak bisa sukses di bisnis ini, Ko Budi Darwin bisa, Busido gitu. Ya jadi bisa banget loh orang introvert tuh sukses di bisnis ini juga gitu. Cuman pokoknya ya kita bantu orang sukses aja, ajarin orang menghasilkan income 100 juta per bulan aja. Pasti orang akan semangat gitu di sini. Kalau untuk 200 juta per bulan itu kata Ko Budi itu agak susah karena naiknya harus 4 kali effort gitu. Jadi kesimpulannya berapa sponsornya, Ravina? Sponsornya berapa? Downline-nya berapa? Downline-nya berapa? Aku sponsor
direct itu 160-an total. Downline di 16.000. Catat tuh, Ci. Ntar lupa. 16 ya, berarti di area 16. 60 Ya kan, sama kan 160, berapa tadi? 16.000? Ya kan 100. 60 sama 16.000. Aduh. Aku mau jadi orang introvert, Asel. Supaya sukses juga kayak Lavina dan Budi Darwin. Aku juga introvert nih. kelihatan dia samanya. Iya, jadi semangat orang introvert. Aku baca buku Barking the Wrong Tree ya, yang Eric apa itu judulnya? Dia bilang orang introvert itu dipikir orang nggak bisa sukses di apa gitu ya, tapi dia bilang justru kelebihan orang introvert salah satunya kita lebih fokus karena kita lebih senang kerja di belakang layar. Nah, bilang gitu. Jadi ada kemungkinan kita juga maksudnya bisa sukses di bisnis yang maksudnya orang pikir tadinya ini bisnis nggak bisa buat orang introvert. Nah, waktu itu kali aku lupa dia sebut bisnis apa gitu. Nah, jadi teman-teman yang merasa introvert, ayo semangat ya. Kalau ekstrovert, kelebihannya apa? Bisa dia ngomong sama banyak orang, tapi satu hal kelemahannya juga bahwa dia kurang bisa fokus. Orang introvert lebih bisa fokus. Nah, jadi semua ada plus minusnya, mau introvert mau ekstrovert. Buat sukses mau introvert mau ekstrovert bisa tinggal komitmennya aja sama usaha kita gitu. Ya, betul. Kabar baiknya adalah semua bisa dipelajari. Betul. Teman-teman, itu kuncinya. Nggak ada yang lain. Semua bisa dipelajari. Betul, Cip gitu. Semangat lah. Sama perkuat goal kita ya. Ada pertanyaan-pertanyaan terakhir sebelum kita closing dan berfoto-foto. Masih 4 lembar ya tadi saya lihat. Iya nih, sampai lembar kedua. Aduh. Cara ngeyakinin prospekan orang introvert gimana? Kasih contoh orang sukses dan bisa dipelajari berarti. Kok Budi Darwin tadi? Itu Iya, terus ya, terus si Cim Elvin tapi belum levelnya dia masih Ronin, cuman menurut aku dia udah kans buat ini sih samurai udah pastilah gitu ya. Tapi dia kan baru join belum lama, cuman jadi maksudnya ya tinggal itu aja sih kasih lihat ya contoh-contoh orang introvert yang sukses aja, dan ya kita nggak usah ngomong dari awal kamu introvert atau kamu ekstrovert dari awal, kita nggak usah ngomong gitu ya, kita bilang ini bisnis untuk semua orang ya. Jadi kalau dia ngomong aduh saya kan nggak pandai ngomong, ya ingat ya yang apa tuh namanya found ya cheat yang di buku sampai lupa kan, yang jadi kita berempati dulu ya, intinya ketika dia merasa aduh gue kan introvert nggak bisa ngapain, sama gue juga introvert kayak lu persis, gue pikirin kalau gue di sini bakal berkutik nggak bisa berkutik, bakal mati kutu. Nah terus begitu jalanin ternyata tidak sesulit itu, karena di bisnis ini kita udah ada sistemnya, kita tinggal ngikutin. Nah kita buat sendiri kalau misalnya kita lihat oh di sini bisa ini nih. Nah jadi mau ekstrovert introvert itu nggak masalah gitu. Itu yang kita harus yakinin, besarin hati orang dulu gitu. Gak ada masalah introvert atau ekstrovert sih. Tapi berarti kalau dari situ nggak ada pengaruh kita ngasih lihat bonusnya orang-orang yang introvert berhasil dong sebenarnya. Apa itu bisa ngegerakin? Nggak, kita kasih lihat bonus dan suksesnya orang-orang introvert itu apa bisa ngegerakin? Bahkan yang mereka tuh ketakutannya berasalnya dari diri sendiri. Ya bisa aja. Ya tergantung kalau dia mau tertarik ya, maksudnya balik lagi sih ya. Kalau dia memang tertarik sih sebenarnya kita kasih unjuk aja. Ini contoh orang sukses, buktinya apa? Nah ini Budi Darwin, income-nya segini, ya capek Bu Sido lah gitu kan. Ini bisa gitu. Si Lavina atau siapa ataupun di tim sendiri lah sebenarnya kalau bisa ada contoh role model ya Budi Darwin kan, timnya Acit itu segar udah jelas-jelas itu contoh nyata. Kalau aku kan malahan aku nggak bisa itu loh. Aku nggak edifikasi loh Mas Kasi loh. Nggak ada siapa-siapa ya. Paniko langsung ke atas. Dulu bantuin pernah Niko, tapi ya jadi edifikasi siapa-siapa. Jadi Vina bukan garisnya Dr. Luigi ya sebenarnya. Berarti dari Adanonya kali Pokoknya ya. bukan under timnya Cipi juga. Jadi aku di luar kakinya Cipi juga. Nggak tahu. Iya berarti dari Cisianti yang 001 di seberangnya kan?
Iya, nggak tahu Berarti tapi Lavina harus jadi Bushido buat si Shanti Bushido. itu dia nggak tahu deh makanya, tapi iya. Nah, 189 timnya Juliana Gan itu juga di luar kakinya Ci Silvi. Jadi kita yang Tapi dia bagus juga itu. tapi aku juga nggak tahu dia posisi di mana. Aku sama sekali nggak tahu pohon sih. Jadi aku cuma nanya Niko, sebenarnya aku tuh ada di mana sih posisi pohonnya. Niko nggak pernah jawab dengan detail di mana. Dia cuma bilang, sorry ya Cici di pohon user. Ya, saya kira Cici nggak mau jalan, dia bilang gitu. Jadi Cici saya taruh di pohon user. Ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi sampai sekarang pun nggak tahu upline ini siapa. Cuma tahu HRL2, tapi I have no idea itu siapa, sama sekali nggak ada bayangan. Too bad dia. Padahal dia punya tabungan banyak sekali. Kayak tapi ya ambil hikmahnya sih gitu. Jadi aku lebih bisa ini sih, lebih mau belajar. Kalau ada upline belum tentu loh. Kapal lama kan punya upline. Betul. Jadi bisa nyari sendiri ya pencarian. Lebih mandiri gitu. Nisel, ada pertanyaan lagi. Cara semangatin downline yang banyakan masih user dan belum jalanin bisnisnya karena kesibukan masing-masing gimana? Tanya gitu. Kalau user, aku biasa ya tanya aja gimana kondisi kesehatan dulu. Nah, terus kalau kayak gitu aku bilang, kalau dia ada tabungan BV ya, aku kasih tahu, lu ada tabungan BV segini, lu mau makan gratis nggak? Bisa dapat income lagi. Nah, ya udah kayak gitu sih biasa. Jadi trigger dari makan gratis kalau user mau makan gratis, terus apalagi ini lu udah ada tabungan BV. Kalau itu dia sebelahnya udah ada tabungan BV ya udah tinggal jelasin gitu. Lu mau nggak? Yuk masuk ini, gue jelasin ke Zoom meeting gitu. Gampang kok gitu. Itu Biasanya jelasin apa itu biasanya? Kalau ya ke itu, user itu biasanya jelasin apa? marketing plan-nya. Kalau user kan tadinya nggak mau tahu marketing plan. Nah, tapi sekarang, dijelasin marketing plan nggak pusing itu, Ven? Ya kalau emang mau mah dia mau. Ada pairing kanan kiri, ada Unilevel, ada. Unilevel. Enggak, Unilevel enggak. Jadi aku biasa awal itu cuman bonus yang harian dulu sama tahunan. Unilevel aku bilang nanti kalau you bisa bangun tim, bisa bangun jaringan, nanti ada lagi namanya bonus Unilevel. Kalau Unilevel itu buat presentasi itu di-cut dulu aja ya. Ya, jadi bonus harian aja sesuai dengan level dia sekarang gitu kan. You udah di diamond nih. Nah, berarti nanti kalau you rekrut lagi satu Ruby, you dapetnya segini, you rekrut Safir dapetnya segini, you rekrut Diamond dapetnya segini gitu. Tapi siap. Sekali lagi ya teman-teman, inget ya, walaupun kita udah trigger kalau orang yang nggak mau jalan, walaupun tabungan BV-nya udah ada ratusan ribu, tetap aja kalau yang nggak mau jalan. Nah, jadi kalau kayak gitu kayak gimana? Leave. Lebih gampang kayak yang Suprato bilang, lebih gampang mencari leader daripada kita berusaha keras membentuk orang yang pada dasarnya nggak mau jadi leader. Kita push, kita bentuk apa? Nggak mau. Jadi daripada hubungan jelek, kalau aku ya udah dikasih tahu tabungan lu, pairing lu segini, tinggal jalan. Ada aja yang nggak mau jalan, padahal misalnya udah tabungan BV-nya 600.000. Ada yang gitu. Yang penting udah informasi gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa nggak disalah-salahin juga. Betul. Gitu. Terus ini pairing ini nanti ada expired-nya loh kalau nggak dijalani bisnisnya, kan sayang. Nah, itu juga bisa kasih tahu itu sih aku. Gitu. Yuk, menjawab ya tadi dari Levana ya yang menjawab. Ini ada yang direct nih, Sel. Ya. Untuk member grup yang murni user masuk di grup apa nggak usah? Tergantung. Kalau yang usernya itu aku tanya dulu, mau diinfoin tentang ini enggak, info update AFC tentang bisnisnya, produk terbaru apa. Kalau dia mau, masukin ke grup. Tapi kalau dia nggak mau, jangan dulu. Karena dari situ kadang terus jadi mau jalan. Tapi makanya kita istilahnya filternya dari itu dulu. Kita tanya dulu ke dianya, mau dapat info seputar AFC update-an nggak? Entah itu produk, bisnisnya. Nah, kalau dia bilang oke, sebenarnya dia udah tertarik, tapi ya mungkin karena masih sibuk atau apa hal, ya dia mungkin belum ke-trigger gitu sepenuhnya. Tapi kalau udah di grup, kadang semangat banyak yang semangat, dia bisa ke-trigger juga. Nah,
Tapi balik lagi filter dulu ya gitu. Dianya sendiri mau apa enggak gitu. Kalau belum mau, enggak deh saya konsumsi dulu aja deh. Nah, ya udah nggak usah masukin ke grup. Tapi nanti jangan lupa follow up. Misalnya dia udah minum seminggu, sebulan, nah di follow up. Terus kalau dia udah, ih iya lu bagus, lu mau gratis nggak minumnya? Kan? Nah, kalau lu mau gratis, saya jalanin bisnisnya masuk ke grup gitu. Gitu sih kalau aku. Vin, punya ini nggak? Punya downline yang nggak bisa Zoom nggak? Nggak bisa Zoom, nggak bisa apa, cuman bisa WA doang. Kayaknya kemarin pernah tapi nggak jalan jadinya. Kalau yang kayak Nggak jalan ya? nggak mau, maksudnya ya nggak mau masuk ke sistem jadi susah. Ya jadi akhirnya user aja sih. Karena biar gimana pun jelasin angka gini kalau lewat WhatsApp tuh agak susah ya. Gitu. Kecuali dia cuman ya udahlah mau jualan aja ada sih. Ada cheat. Tapi dia jadi palu gada penjual. Kalau dijual ya? Ya. Nggak akan berkembang berarti ya? Nggak akan berkembang. Kalau yang mau dia. emang harus masuk ke Zoom, nggak bisa cheat. Jadi no excuse ya, harus Ya. buat jadi sukses mau nggak mau usahain. Walaupun misalkan kuota nggak ada gimana. Kuota nggak ada, handphone nggak mumpuni gitu loh. Nggak bisa, kan kayak, ya jujur aja sih kalau aku, tim aku memang gini, aku tuh seneng banget ya lihat kayak Safi Udin gitu kan, dari seorang tahu supir taksi bisa berhasil. Tapi masa jujur aja di tim aku nggak ada yang sampai gitu, Cit. Jadi kalau aku misalnya, kalau mau sukses harus keluar modal gitu ya. Kebanyakan kalau yang misalnya, aduh nggak ada duit atau gimana, ya usaha, kalau dia nggak mau ya udah gitu. Jadi emang filter finansial kalau di aku lumayan gitu. Jadi ya belum nemu sih yang misalnya nggak mampu tapi mau, susah gitu. Jadi bukan nggak nemu, ada nemu ya. Jadi gimana caranya kalau nggak punya duit? Ya udah, lu jualan dulu, tawarin. Karena disuruh minjem, disuruh nyicil nggak mau gitu kan. Ya udah, berarti lu harus jualin apa gimana. Idenya nggak jalan sih gitu kalau yang kayak gitu, karena kan nggak keluar modal di awal kan, malah jadi kayak nothing tulus lah. Ya udahlah, lama-lama nggak jalan, nggak ada yang jalan kayak gitu. Jadi belum berhasil kalau aku jujur aja nemu yang kayak seorang misalnya Pak Safi Udin gitu, belum ada gitu. Itu one of a million sih, bagus sih, luar biasa. Hebat sih dia. Dan dia sekarang masuk ke ILP juga, masih mau belajar. Iya. Keren kan? Iya. Keren, panutan banget. Iya, dari supir taksi loh. Nah makanya aku belum berhasil tuh bikin yang maksudnya dari dari cangkang gitu. dia Pak Safi Udin. Iya, coba ikut-ikut acara kayak gitu kan buat belajar upgrade ilmu kan gila banget itu. Ya, mentalnya berarti udah mental leader. Iya, mental leader. Jadi mental leader itu memang ada dari sononya ya gitu ya. Benar. Tapi memang tiap level ada kesulitannya tersendiri, Cit. Yang susah memang tantangannya kan jadi kayak kegencet gitu. Nah, masalahnya yang kayak aku nih, yang kayak levelnya si Cimelvin, yang levelnya misalnya nggak terlalu susah-susah amat, kita juga harus punya kemauan yang kuat loh untuk bertahan di bisnis ini. Karena kalau nggak kuat-kuatnya, kita kan nggak ada kebutuhan, maksudnya kayak financial oke, gitu, ekonomi cukup. Nah, kalau nggak benar-benar kuat, maksudnya kita ini udah di yang area nyaman gitu, good life lah istilahnya. Berhenti pun oke gitu ya. Kayak Cimelvin misalnya gaji udah ratusan juta misalnya sebulan gitu kan. Ya buat mulai lagi bisnis ini gitu kan. Nah, buat jadi bawain LOP segala macam konsisten, itu benar-benar dia tuh mindsetnya itu berarti leader gitu, karena mau bikin ajak timnya sukses, karena itu kebanggaan dia tersendiri sebagai leader kalau bisa bawa pasukannya sukses. Nah, itu betul. Masing-masing level itu sebenarnya ada area struggle-nya masing-masing gitu. Iya. Tapi semua bisa sukses, even kayak Budi Darwin kan sebenarnya kalau cerita kemarin dia juga bukan dari yang level bawah kan waktu masuk EFC. Ya, benar-benar. Udah segala punya. Jadi aku lihat di situ berarti trigger dia buat jalan, visi dia itu memang benar bantu orang. Gitu. Ya. Itu dia teman-teman. Buktinya Vina dibantu kan, beda pohon juga. Yes. Berarti Vina juga sama, ditularin ilmunya dari Budi Darwin, balikin lagi ke downline-nya Budi Darwin alias kita. Kita istilahnya di bisnis kita dapat kebaikan orang, kita pay it forward lah gitu kita semua. Ya, kita nggak tahu juga kan yang kita bantu itu ujung-ujungnya bantu kita dengan cara yang lain gitu kan.
suara Cip, kok Ya. ini ya, di Nge-freeze aku ya? nge-freeze ya? Aku Masih Jalan nge-freeze kok, ya? jalan. Udah. Jalan. Heeh. Tadi aku ngomong apa lagi? tadi agak-agak ini agak-agak nge-freeze di aku. Iya, jadi aku tadi ngomongnya terakhir Budi Darwin itu ngebantu Vina tanpa tanpa tanda kutip lah ya, keinginan-keinginan terselubung, ternyata dibalikin lagi Vina ngebantu timnya. Jadi gitu kan, kita nggak tahu yang kita bantu itu akan ngembaliin dengan cara apa gitu. Ya udah, bantu aja terus, nggak ada Iya. salahnya juga kok. Paling Iya. nggak minimal kita dapat doa dari orang lain. Iya, betul, Cit. Jadi gitulah, menebar kebaikan. Itu yang aku belajar dari AFC di sini tuh baik banget sih gitu. Kalau dulu nggak di kapal lama tidak seperti itu. Kita lebih persaingan gitu loh, kompetitif gitu. Beda tim nih nggak boleh, sharing ilmu nggak boleh, kayak gini nggak mungkin gitu. Foundernya, Vin. Ya, nah itu dia makanya kita kapalnya udah bener teman-teman, foundernya bener. Nah teman-teman, ayo jalanin bisnis ini, udah sayang banget sih kalau menurut aku gitu. Dan Ko Budi Darwin ini menurut aku aset yang berharga juga di AFC gitu. Ada seorang Ko Budi Darwin gitu kan, yang ngajarin kita banyak ilmu gitu ya. Jadi ya udah mau berbagi gitu dia. Nah ini kan udah 9:30 nih. Terakhir kata-kata penutup dari Vina untuk kita semua di sini. Ya, thank you semuanya. Ya, aku ngucapin thank you lagi buat semuanya. Terus teman-teman jangan putus asa ya. Tapi Date Bayo sama Monoguri sih, aku lihat ini udah tim kuat banget. Jadi yang teman-teman yang baru join di sini atau yang misalnya, misalnya masih belum nemu jenderal, jangan putus asa teman-teman ya. Keep going. Dan berdoa dan perbesar kapasitas diri, itu yang teman-teman jangan lupa. Jangan kita cuma maunya kapan ya kita dapat jenderal. Kalau kita mau dapat berkat yang besar dari Tuhan, kapasitas kita dibesarin dulu ya. Jangan cuma kita ngarep dapat berkat sebesar kolam, tapi kita cuma punya kapasitas sebesar mangkok. Nah, jangan seperti itu. Jadi harus mau belajar senantiasa tanpa berpikir kapan ya kita dapat berkat ya. Kita lihat aja atlet-atlet tuh di Olimpiade itu Grecia Poli sama siapa satu lagi aku Apriani ya, Rahayu itu dia, kita lihat aja sekarang ya, main menang wah udah gitu. Tapi prosesnya itu teman-teman itu tiap hari mereka pasti latihan dari pagi sampai malam, belum cederanya itu yang tidak kita lihat, itu proses yang harus dilaluin. Sama di sini juga begitu teman-teman. Di saat kita sekarang mungkin ditolak terus, ini adalah proses yang akan membentuk kita nantinya. Ketika kita berdiri di panggung, kita bisa bicara apa aja yang kita udah lewatin. Kalau kita nggak punya proses yang kita laluin di hari ini, kita nggak mengalami penolakan, kita mau ngomong apa di atas panggung kemenangan nanti. Nah, ini pesan Niko yang menurut aku itu juga kena di aku. Tiap kali teman-teman down, ingat itu ya, ini proses yang teman-teman harus laluin supaya teman-teman punya cerita ketika nanti teman-teman berdiri di atas panggung kemenangan. Jangan lupa ya, afirmasi, visualisasikan impian teman-teman, tulis impian teman-teman. Nah itu aja sih Cit, kalau dari aku. Semangat semuanya, teman-teman nggak sendirian. Kita semua sama-sama berjuang. Tim aku pun berjuang ya. Aku sharing hari ini bukan tim aku lebih hebat, bukan. Tim aku pun masih belajar, aku pun masih belajar. Kita semua masih belajar setiap harinya. Itu Cit. Semangat luar ya. Biasa. Ayo buka Thank you, kamera, kita Lavina. foto. Sama orang hebat ini kita foto dulu. Biar kita ketularan. Ayo, open cam dulu Open yuk. cam, open cam. Iya. Ayo, siap ya, slide 1 dulu ya.